Siap, Mas Bung. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di acara diksi online pada pagi hari ini. Dan salat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, berkat perjuangan mereka lah, sehingga kita bisa merasakan namanya manisnya Islam di negeri yang mayoritasnya Islam. Dan sebelum itu mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap ta'awuz, basmalah, dan salat Nabi. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Maulana. Saya di sini akan menjadi MC pada pagi hari ini. Nah, suatu kehormatan nih bagi saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman yang sangat luar biasa ini. Kenapa luar biasa? Karena di luar sana banyak banget yang memilih untuk menjadi kaum rebahan, tapi teman-teman memilih untuk belajar di Diksi Online 5 kali ini. Nah, di Diksi Online 5 kali ini kita akan membahas tentang pinjaman online dengan tema krisis ekonomi di kala pandemi, pinjaman online sebagai solusi. Nah, kali ini nanti kita akan klik bareng-bareng. Daripada itu, mending kita langsung buka aja dengan pembacaan sari tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Ajis Bayu Hadi. Kepada Saudara Ajis, kami persilahkan. Ya, bismillah. Terdengar gak, Kak, suaranya? Ya. Masuk, Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannatihumul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, terima kasih kepada Saudara Ajis telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Oke, teman-teman semua, selanjutnya akan ada acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Ekonomi Berbadi. Diharapkan kepada teman-teman semua duduk dalam sikap sempurna dan memute-kan suaranya agar tidak mengganggu acara pada pagi hari ini.
Samadani. Ekonom cerdas, hei ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuh berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama untuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama untuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ha 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 ha. Berjuang jangan mengeluh meski tubuh berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama untuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama untuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ekonom muda, hei ekonom robbani. Oke, kita udah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Mas Ekonom Robbani. Diharapkan teman-teman makin semangat nih. Juga teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Ya biar kelihatan nih wajah ganteng dan cantiknya. Oke, teman-teman semua bisa di on cam terlebih dahulu. Oke, saya pengen nyapa dulu dong teman-teman semua nih. Dari teman-teman semua dari mana aja nih asalnya nih. Coba teman-teman bisa ketik di kolom chat. Saya pengen tahu nih asalnya dari mana aja. Kemanggisan di mana ya? Dari Indonesia Kak? Iya, betul. Oke, dari mana lagi nih? Saya dari tadi. Pertanyaannya dari mana ya? Bukan dari kapan? Oke, ada lagi dari Bekasi, dari Korsel ya, dari Bogor. Oh my God. Dari Kelapa Gading juga ada nih. Dari Jakbar, UIA. Dari Planet Namix. Oke, dari berbagai daerah ya teman-teman semua. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik semua ya. Oke, nah di Diksi Online kali ini, oke selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Umum BSOK CFWJ, yaitu Kak Muhammad Suharjo. Kepada Kak Suharjo dipersilahkan. Cek. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, baik. Berhubung Kak Muhammad Suharjonya belum ada halangan, bisa gantinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin,
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat ya, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa menuntut ilmu nih di acara Diksi 5, sekaligus menjadi agenda Prade ya buat teman-teman yang mengikuti DAI. Dan sholawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua hasanah kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Baik teman-teman, terima kasih dan selamat datang kembali ya di acara Diksi. Diksi ini menjadi diksi terakhir buat dari KSEI dan sekaligus menjadi agenda Prade nih buat teman-teman yang mengikuti diklat ekonomi Islam yang diadain oleh KSEI. Nah, pada diksi kali ini kita bakal ngebahas hal yang lagi marak nih di masyarakat gitu. Pinjaman online kan di kala pandemi banyak masyarakat yang mengalami krisis keuangan gitu. Nah, kita bakal ngebahas apakah pinjaman online itu sebagai solusi gitu. Nah, jadi harapannya semangat belajarnya teman-teman di sini, semoga banyak ilmu yang didapat ya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Ya mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Rizal selaku perwakilan dari BSO KSEI FEWNJ. Oke, benar kata Kak Rizal ya, kali ini kita akan membahas tentang yang lagi marak-maraknya di sosial media ya, tentang pinjaman online gitu. Nah, teman-teman. Nah, selanjutnya biar acara kita semakin tertib, akan ada pembacaan peraturan. Oke, teman-teman operator bisa ditampilkan. Nah, ini dia peraturan Diksi Online 5 ya. Download aplikasi Zoom. Oke, teman-teman sudah join semua ya. Saat pemaparan materi, seluruh peserta diharapkan mute suara. Terus juga bagi peserta ikhwan maupun akhwat dihimbau untuk mengaktifkan fitur videonya. Jadi teman-teman nih, buat yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu biar kita sama-sama enak gitu melihatnya. Terus juga di akhir acara akan dikirimkan link evaluasi via room chat Zoom. Sertifikat juga sudah terlampir setelah mengisi evaluasi. Jadi ketika teman-teman mengisi evaluasi, nanti di akhirnya akan ada link e-sertifikat. Jadi ketika teman-teman mengisi akan dapat sertifikat. Jadi makanya teman-teman diharapkan untuk mengisi link evaluasi tersebut agar diksi-diksi selanjutnya buat periode selanjutnya bisa lebih baik dari diksi-diksi yang sekarang ini. Nah, jika mempunyai pertanyaan, peserta dapat open mic atau menggunakan fitur raise hand dan berbicara langsung ketika sesi tanya jawab dimulai. Penanya memperkenalkan nama dan instansinya terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu ya sebelum mengajukan pertanyaan. Atau kalau sekiranya teman-teman bermasalah dalam mikrofonnya bisa melalui chat Zoom ya, melalui chat moderator gitu. Oke, selanjutnya peraturan sudah, jadi teman-teman jangan lupa untuk on cam ya. Saya himbau buat teman-teman semua yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Ya, oke, selanjutnya akan ada penayangan sedikit video. One, two, three, go. Balik lagi di program Syariah Talk di channel YouTube-nya KSEI UNJ Kreatif. Pembahasan kita kali ini mengenai tentang cita-cita kok jadi investor muda. Awal aku investasi saham, sebenarnya motivasinya bukan buat kelola uang, biar kelihatan keren. Jadi ini balik lagi sih, kalau dari aku pribadi, sebenarnya makin kesini makin mulai kebuka pikiran gitu. Karena kan awalnya tadi buat keren-kerenan, tapi ternyata wah ini harus diseriusin dan harus diseriuskan dan menguntungkan waktu itu. Nah, itu dia teman-teman. Jangan lupa ya ditonton Syariah Talk yang pertama buat teman-teman yang lagi bingung tentang investasi. Buat teman-teman yang bingung nih, apa sih bedanya investasi syariah sama investasi konvensional? Emang ada ya investasi syariah yang berbasis syariah secara 100%. Nah, daripada teman-teman bingung, mending teman-teman nonton nanti setelah diksi ya. Setelah diksi teman-teman nonton nih Syariah Talk yang pertama di YouTube di channel YouTube KSEI UNJ Creative Channel. Nah, di situ teman-teman keywordnya cari Syariah Talk ya. Nah, di situ akan dibahas tentang dasar-dasar tentang investasi, juga nanti akan ada perbedaan bagaimana perbedaan antara investasi konvensional dengan investasi syariah. Di situ juga akan dibahas oleh pakarnya yaitu Mbak
Indah Nur Habibah selaku Brand Manager Ipot Syariah. Jadi teman-teman jangan lupa nonton setelah diksi ini, atau teman-teman lagi ngerjain tugas dan lain sebagainya, teman-teman bisa tuh sambil dengerin podcast yang diadakan oleh Departemen Kajian BSO KSEUNJ. Oke, teman-teman, selanjutnya akan ada, kita langsung aja masuk ke sesi materi. Diksi 5 ini akan membahas tentang krisis ekonomi di kala pandemi, pinjaman online sebagai solusi. Banyak banget lagi marak di dunia maya tersebar kalau misalkan pinjaman online itu membuat resah masyarakat. Bahkan ada loh yang kemarin sempat bunuh diri karena terlilit utang di pinjaman online, teman-teman. Nah, biar kita nggak jadi korban-korban selanjutnya, kita harus belajar nih tentang pinjaman online itu sendiri. Kita kulik bareng-bareng gimana sih cara main pinjaman online itu sendiri, gimana cara mereka menarik mangsa-mangsanya biar masuk nih ke dalam pinjaman online. Nah, makanya kita langsung aja masuk ke sesi materi, tapi kali ini nggak sama saya. Kali ini akan bersama moderator yang kece, yaitu Bagas Nurseto. Apakah Bagas sudah ada di room Zoom? Ya, cek. Suaranya jelas kayak. Oh iya, Bagas masuk. Ya, Bagas. Pertanyaan klasik gak sih nih Kak MC? Ya, alhamdulillah. Baik, Kak MC. Ya, saya pengen nanya. Alhamdulillah, saya baik. Saya pengen nanya yang lain. Kak Bagas sudah mandi belum? Aduh, udah dong nih, udah. Oh iya. Udah ganteng banget ya, Masya Allah. Oke, teman-teman, gak usah lama-lama lagi ya. Kayaknya teman-teman udah pada gak sabar nih. Langsung aja kita serahkan kepada moderator kita yang kece kali ini. Kepada Kak Bagas, kami persilahkan. Oke. Baik, terima kasih pada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon izin untuk memberikan prolog. Kondisi pandemi dan era digitalisasi merupakan salah satu alasan jitu terhadap merebaknya kasus pinjaman online di sekeliling kita. Bahkan dilansir dari situs berita jpnn.com menyebutkan bahwa kasus pinjaman online itu sudah sangat terjadi dan marak terjadi di situasi pandemi saat ini. Polri sendiri sudah menangani kasus pinjaman online sebanyak 370 perkara dengan yang sudah diselesaikan berupa 93 perkara. Kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helmi Santika kepada wartawan pada bulan Oktober lalu. Maka dari itu, BSO KSEUNJ menyediakan wadah untuk kita berdiskusi bersama-sama membahas permasalahan terkait pinjaman online yang dikemas dalam sebuah acara yang bernama Diksi 5 dengan tema Krisis Ekonomi di Kala Pandemi, lantas apakah pinjaman online sebagai solusi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa bertahan di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dan kalau yang masih bisa bertahan dari jeratan-jeratan pinjaman online juga alhamdulillah kayak gitu, karena itu merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tak lupa juga kita limpah curahkan pada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Oke, mungkin rasanya nih ya kalau saya udah ngomong panjang lebar tapi teman-teman semua belum kenal sama saya, walaupun mungkin ya saya udah terkenal ya, bercanda ya teman-teman semua, intermezzo kayak gitu. Oke, mungkin di sini saya izin memperkenalkan diri ya teman-teman, tapi di sini izin memperkenalkan diri pakai pantun karena beberapa kalian juga mungkin udah sadar lah ya kalau seorang Bagas muncul di layar Zoom kalian pasti ada sepatah dua patah kata pantun yang terlontar dari mulut Bagas. Oke, moderator salah, mohon maaf. Motor oren dipakai si Andri. Moderator keren, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurseto
dari staf BSOKC FEUNJ 2021. Alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menjadi seorang moderator memandu jalannya diskusi mengenai pinjaman online pada pagi hari ini. Oke, teman-teman. Mungkin sebelum masuk ke sesi diskusi, di sini lagi dan lagi saya ingin coba menyapa kalian dan mengetes teman-teman semua apakah masih siap dan fokus atau enggak kayak gitu. Di sini saya izin untuk menyapa dengan pantun lagi nih, teman-teman. Di sini ada yang namanya Anggi, ya. Oke, anggap aja ada lah ya. Si Anggi lagi duduk di kursi. Selamat pagi para peserta diksi. Gimana nih teman-teman kabarnya? Boleh ya teman-teman semua, kalau udah siap, kalau kabarnya baik, bisa ketik angka 1 di kolom komentar untuk meramaikan. Biar saya mau ngetes ke fokusan teman-teman semua nih dalam menghadapi materi nanti. Mana nih angka 1-nya? Wah, ada yang angka 10 ya. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sangat semangat ya romanya. Ada yang 11. Ini ada yang 111. Oke, nampaknya teman-teman semua juga udah nggak sabar nih ya untuk mengikuti dan mendengarkan sesi materi yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri kita yang pastinya sangat ahli dalam bidangnya kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja ya tanpa berpanjang lebar. Mari kayak gitu kita sambut dan kita perkenalkan moderator kita. Maksudnya pembicara kita melalui sebuah CV kayak gitu. Boleh mungkin pada teman-teman panitia ditampilkan CV-nya. Oke, agak di Zoom bisa gak ya teman-teman panitia? Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Ya, pemateri kita yaitu Kak Iqbal Fadli Muhammad. Beliau ini kelahiran Bandung tahun 1992. Nah, itu ada alamat beliau ya di daerah Depok dan juga ada nomor telepon beliau, ada Twitter dan IG beliau kayak gitu. Nah, tapi jangan disalahgunakan nih. Nanti bisa kena UU ITE ya. Oke, di sini juga ada riwayat pendidikan beliau. Beliau ini udah menempuh S2 nih. Tapi dari awal itu beliau menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Oh, Masya Allah ya, lulusan Gontor kayak gitu. Dan S1-nya beliau mengambil program studi manajemen perbankan syariah kayak gitu di STAY, SEBI, Depok juga. Nah, terus S2-nya atau pasca sarjananya beliau mengambil jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam di Universitas Indonesia kayak gitu. Nah, pengalaman kerja beliau juga udah saya baca kayak gitu, itu sangat banyak sekali kayak gitu. Di antaranya yang pertama di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai saat ini ya 2021 kayak gitu sebagai ahli perencanaan pertama. Terus juga menjadi peneliti SEBI Cybersea kayak gitu pada tahun 2017 sampai 2019. Ya, dan ada juga menjadi peneliti IMS di Dompet Duafa University dan juga pengajar asisten di STAY SEBI pada tahun 2017 dan 2019. Wah, nampaknya sangat banyak ya kalau kita bacakan satu-satu. Baru mungkin langsung ke bawah. Ya, ini pengalaman organisasi beliau juga cukup banyak ya, teman-teman, dan juga berkaitan juga nih terkait dengan ekonomi syariah kayak gitu, di mana beliau ini yang terbaru aja mungkin 3 teratas saya bacakan. Beliau menjadi sekretaris umum Sanggar Center Komunitas Seni Tim Ilustrasi kayak gitu. Terus juga menjadi Badan Pengurus Harian Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor dan juga menjadi Ketua Bimbingan Belajar di Gontor juga kayak gitu. Dan yang bawahnya lagi beliau juga pernah menjadi di Departemen Nasional Kaderisasi di POSEI Nasional kayak gitu, dan juga pernah juga ya di sebagai ketua acara dari Temelrek itu sendiri. Nah, kalau teman-teman penasaran Temelrek itu apa, mungkin nanti bakalan di spill kali ya di day selanjutnya kayak gitu. Makanya tetap terus ikut rangkaian day. Dan penghargaan beliau juga cukup banyak ya teman-teman. Salah satunya itu pelatihan sertifikasi
Dewan Pengawas Syariah atau Koperasi Syariah pada tahun 2019. Boleh di next. Ya, dan keahlian bahasa beliau ini ada 3 ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan Masya Allah juga ada bahasa Arab kayak gitu. Dan kemampuan desain beliau juga ada beberapa nih, keren juga ya. Ada Corel Draw, ada Adobe Photoshop dan Illustrator, terus ada PowerPoint, dan juga ahli dalam video edit kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi, langsung aja nih kita sambut dan kita sapa ya Kak Iqbalnya. Assalamualaikum Kak Iqbal, apakah sudah tergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah, Ya, Kak. Masya Allah lagi di hutan ya ramanya Kak Iqbal. Ya, gimana Kak Iqbal kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah siap Kak? Siap, Bang? Siap dihukum. Waduh. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk mengingatkan ya Kak Iqbal, nanti Kak Iqbal untuk menyampaikan pemaparan materinya itu selama 1 jam 20 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 20 menit. Dan nanti bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya pada saat sesi tanya jawab bisa langsung menggunakan fitur raise hand dan bertanya. Jika berkendala untuk bertanya seperti yang tadi dibilang oleh MC bisa chat privat ya ke saya, ke moderator, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Seperti itu. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Iqbal. Kalau Kak Iqbal sudah siap nih, saya serahkan langsung pemaparan materi kepada Kak Iqbal. Ya, terima kasih banyak Kak Moderator dan Ketua BSO KSEUNJ dan MC ya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan teman-teman KSE UNJ ya. Saya terakhir ke UNJ itu tahun 2019 kayaknya sebelum COVID di acara apa ya di aula waktu itu. Nah, kemudian beberapa kali juga ngisi di UNJ ya. Semoga kita semua sehat dan bisa lulus kuliah di UNJ ya dan sukses KSE-nya nih. Dan bisa ada prodi ekonomi Islam ya, belum ada kan di UNJ ya. Nah, untuk kesempatan hari ini izinkan saya untuk memaparkan sesuai dengan permintaan teman-teman panitia mengenai pinjol ya, pinjaman online ya kan. Saya di sini bukan lebih mahir dari teman-teman, bukan lebih pintar dari teman-teman, cuma izin sharing aja apa yang saya ketahui. Jika nanti ada kesalahan ataupun teman-teman lebih tahu bisa sharing dan diskusi, semoga jadi bahan masukan kita dan kita semua mendapatkan ilmu dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya izin sharing ini ya, share screen. Iya, baik. Nah, ini kan judulnya krisis ekonomi di kala pandemi, pinjaman online sebagai solusi. Nah, tadi yang dikatakan dari MC, kemudian moderator, dan juga ketua perwakilan ketua KSE juga maraknya pinjaman online ya. Jadi pinjaman online ini samping teman kerja saya juga sempat kena nih. Jadi dia dulu minjem uang itu hanya 2.500.000. Terus gali lubang tutup lubang sampai ada sekitar 10 pinjol yang dipinjemin hingga menjual mobil seharga 120 juta untuk menutupi utang tersebut gitu. Untung nggak sampai bunuh diri kan, alhamdulillahnya. Tapi itu sangat stres banget karena itu kan pinjaman dari orang tua, artinya akhirnya mobil orang tuanya yang dijual gitu. Karena ya itu berbeda antara akad di awal dengan perjanjian gitu. Contohnya biasanya di awal pengembalian selama 3 bulan, ternyata hanya 3 minggu gitu. Kan nggak mungkin orang bekerja dapat mengambilkan uang sebanyak selama 3 minggu gitu kan. Otomatis misalkan wah 3 bulan bisa lah gitu, tapi ternyata hanya 3 minggu. Nah, ini ada contoh-contoh hanya 3 ya. Pegawai bank itu mengakhiri hidupnya, kemudian juga atau ojek online mengakhiri hidupnya gitu. Kemudian ada ini di Bekasi nih, warga Bekasi nih yang dari rooftop lompat dari rooftop karena terlilit utang. Kemudian ada ibu rumah tangga asal Wonogiri
yang punya utang 55,3 juta gitu meninggal dunia karena bunuh diri. Nah, ini kan akibat pinjol ya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui yang sebenarnya salah itu pinjol atau orang yang minjemnya gitu kan. Nah, itu sama-sama harus kita telah nanti untuk kedepannya dan bagaimana sisi syariah melihat dari transaksi pinjol ini. Nah, dilansir dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, memang sudah ada teken kontrak antara pihak OJK, kemudian ada Kementerian Kominfo, OJK, Kominfo, Bareskrim, Polri, dan kementerian-kementerian lain untuk mengantisipasi dari pinjaman online ini gitu. Karena memang di pinjaman online ini rata-rata itu sangat marak banget ya. Di sini ada 106 yang legal terdaftar, tapi ada ribuan yang tidak terdaftar alias ilegal gitu. Bahkan ada satu orang yang punya 3 pinjol gitu. Nah, ini ada 106 fintech peer-to-peer lending, pinjol, kemudian ada entitas lendernya 749.000, ya borrowernya sampai 68 juta ya, jadi sangat banyak banget. Dan total penyalurannya sampai 249 triliun, sangat tinggi sekali gitu. Karena akses kemudahan dan lain sebagainya. Nah, kenapa pinjaman online ini bisa ilegal sangat cepat? Nah, ini karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat telah dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal gitu. Nah, jadi intinya tuh karena kemudahan aja gitu, karena cukup upload KTP, alamat, NPWP dan sebagainya, kemudian udah bisa langsung rekening masuk ke nomor kita, ke rekening kita seperti itu. Tapi ciri-ciri pinjol ilegal itu yang pertama adalah menetapkan suku bunga yang tinggi gitu. Kemudian fee-nya sangat besar, fee jasanya sangat besar. Kemudian denda tidak terbatas, dan yang keempat teror intimidasi gitu. Nah, OJK juga melansir bahwa dari tahun 2018 sampai 2021 ada sebanyak 3.516 entitas pinjol yang dihentikan gitu. Nah, kan berarti sangat banyak gitu, sampai 3.000-an. Nah, makanya kan karena kalau kita nonton iklan di YouTube gitu ya, kemudian di Google gitu kan banyak sering muncul iklan pinjol kan, dengan ini apa namanya, berbagai iklan yang menarik gitu, seperti itu. Nah, jumlah pengaduan masyarakat itu sangat banyak banget, ada 19.000 pengaduan, pelanggaran berat 9.000, pelanggaran ringan 10.000. Apa pengaduan? Yang pertama, pencairan tanpa persetujuan pemohon. Jadi tiba-tiba kita belum ACC, belum tanda tangan akad semua, tiba-tiba uang sudah masuk ke rekening kita gitu, asalkan KTP, nomor telepon segala macam udah masuk, tiba-tiba uang langsung masuk ke rekening kita. Kita juga bingung kan. Makanya kemarin sempat rame pimpinan OJK nyoba meminjam online di ilegal dan kaget banget, bunganya sangat tinggi dan sebagainya. Kemudian ancaman penyebaran data pribadi. Nah, ini juga salah satu, saya juga pernah mendapatkan WA atau SMS ya. Tapi bukan SMS yang butuh pinjaman gitu, itu kan udah biasa ya. Jadi karena teman saya dia minjem online, tiba-tiba ada nomor rekening, ada nomor lain masuk, dan dia berkata bahwa teman saudara atas nama Mr. X telah meminjam uang kepada kami dan kelakuannya sangat seperti hewan-hewan, anjing, babi, monyet segala macam disebutin semuanya, dan dia telah tidak pernah membayar, bla 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 bla. Intinya menyudutkan teman saya itu yang meminjam gitu. Nah, itu karena ketika dia minjem IMEI-nya itu langsung dihack gitu. Jadi HP teman saya itu udah bisa dikendalikan oleh jasa pinjol itu dan mengirimkan WA ke seluruh nomor rekanan yang ada di WA tersebut gitu. Nah, itu salah satu bukti pinjol, terutama pinjol yang ilegal. Ya, tadi penagihan kepada seluruh kontak HP, kemudian penagihan dengan kasar dan pelecehan seksual. Nah, itu pernah juga ada foto-foto yang dikirim kayak gitu, jadi sehingga misalkan fotonya diganti dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu akibat dari pinjol itu ya. Kemudian dia kalau pinjol ilegal itu faktor mendorongnya kemudian mengunggah aplikasi di website karena mudah di Play Store dan sebagainya. Kesulitan pemberantasan karena lokasi servernya banyak di luar negeri ya kan, jadi bukan di Indonesia, jadi nggak bisa ditutup secara mudah. Nah, sebenarnya kesalahan juga ada di masyarakat, yaitu tingkat literasi masyarakat yang masih rendah karena tidak melakukan pengecekan legalitas. Asal wah ini mudah nih dapat uang 3 juta pinjaman, gampang banget gitu kan, misalkan pengen ganti HP nih gitu kan,
pengen langganan Netflix nih buat nonton Korea gitu kan, pengen beli hijab lucu gitu, pengen beli PS5 dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya ini deh melakukan pinjaman kira-kira seperti itu. Nah, ini kan contoh-contoh pinjaman online banyak banget ya, ada Tunaiku, ada Pundi, Pinjamanku, apalah dengan nama-nama yang aneh-aneh gitu. Dan juga ada guru nyaris bunuh diri, pinjaman online terus meningkat, dan berita-beritanya. Nah, akibat terjadi pinjaman online juga ada beberapa akibat. Yang pertama, masuk blacklist OJK. Nah, jadi dia masuk blacklist OJK. Kalau misalkan dia terlambat, nama teman-teman bisa blacklist gitu. Jadi di kemudian hari ketika ingin melakukan pembiayaan, mau beli rumah atau beli mobil, tiba-tiba nama teman-teman hilang gitu karena di blacklist gitu karena pernah meminjam dan menunggak gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan pembiayaan beli rumah, beli mobil melalui bank-bank syariah seperti itu kira-kira. Kemudian bunga dan denda, hitungan bunga pinjaman tidak berdonasi akan terus berjalan. Jadi terus berjalan, dendanya itu jauh lebih besar daripada pinjamannya. Nah, ini kesaksian teman saya sendiri bahwa dendanya itu sehari bisa mencapai 20.000 sampai 100.000 gitu. Padahal padahal pokoknya sama bunganya itu jauh lebih rendah kira-kira seperti itu. Dan itu terus berjalan ketika dia menunggak selama, misalkan tadi di perjanjian awalnya itu 3 bulan, taunya cuma 3 minggu ataupun 2 minggu. Akhirnya menunggak, gali lubang tutup lubang gitu kan. Misalkan saya minjam 5 juta di pinjol A, ternyata pengembaliannya harus 3 minggu. Belum sampai 3 minggu saya belum bisa ngembaliin, saya harus minjem uang lagi kan untuk nutupin yang A. Saya pinjam ke pinjol B, nggak bisa kembaliin, pinjol C sampai limitnya udah habis, misalkan ada 10 pinjol. Nah, itu suaminya. Kemudian ketika suami KTP suaminya, karena istrinya belum pernah pinjem, akhirnya pakai KTP istrinya pinjem A lagi, pinjem B lagi, gali lubang tuh lagi sampai sekitar 20 pinjol itu. Jadi banyak yang kejadian kasus seperti itu. Akhirnya utangnya sangat besar banget seperti itu kira-kira. Dan juga terganggu oleh debt collector gitu. Misalkan teman-teman tiba-tiba didatangi debt collector atau nomor WA-nya disadap tadi seperti itu, atau Instagram-nya tiba-tiba posting saya adalah pelaku hutang bla 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 di Twitter-nya atau Facebook-nya atau status WA-nya kira-kira seperti itu. Dan biasanya juga meminta pinjam dari kontak kredit orang terdekat. Nah, jadi biasanya juga pernah tuh tiba-tiba ada orang yang ditelepon, kamu kenal sama ini nggak? Oh, karena jaminannya atas nama kamu. Nah, kayak gitu. Karena ada sanksi sosial gitu. Misalkan nomor Pak RT-nya atau nomor atasannya, jadi kan malu ya seperti itu. Nah, itu shock terapi yang diberikan oleh pinjol ketika dia tidak bisa ketika peminjam tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Nah, ini beberapa infografis dari OJK, dari LBH Jakarta, kasus pinjol, bahkan ada yang sampai mengundurkan diri dari pekerjaan karena malu, diminta pinjol untuk menarik telanjang di rel kereta, diancam dibunuh, dipecat dari pekerjaannya, ditalak cerai, kemudian jual ginjal, bunuh diri, dan lain sebagainya, dan sangat jahat banget ya. Nah, ini perbedaan antara fintech ilegal dan fintech ilegal. Kalau legal tidak memiliki izin resmi, tidak ada identitas, pemberian pinjaman sangat mudah, bunga pinjaman yang tidak terbatas, penagihan tidak ada batas waktu bahkan sampai malam hari. Nah, yang paling penting adalah akses seluruh data yang ada di ponsel. Jadi ketika sudah meminjam terus tidak bisa kembalikan, jadi seluruh data yang ada di ponsel, bahkan foto-foto teman-teman gitu, misalkan yang perempuan nggak pakai hijab ataupun foto-foto lainnya gitu akan disebar seperti itu, dan sangat ngeri sekali kan gitu kan. Kemudian penyamaran atas nama baik, dibagikan foto-foto video pribadi ya seperti itu. Nah, kalau yang ilegal dia ada ketaatan dari OJK karena diawasi oleh OJK seperti itu. Nah, sebenarnya OJK dari tahun 2016 sudah ada sudah mempunyai regulasi terkait pinjol tersebut gitu ya. Penerima pinjaman siapa, pemberi pinjaman siapa gitu, dan pengguna lain pinjaman, dan ada aturan-aturannya. Jika kan kemarin tuh banyak tuh yang pinjol ternyata dimiliki oleh asing, sebenarnya asing boleh memiliki dengan kesyaratan ketentuan berlaku gitu. Nah, itu sudah diatur di peraturan otoritas jasa keuangan seperti itu. Nah, memang aturan ini memang saya juga sempat rapat
belum ada regulasinya gitu. Ini hanya peraturan OJK. Peraturan OJK itu tidak mengikat untuk seluruh warga negara sebenarnya, karena mengikat hanya industri yang ada di bawah OJK. Makanya kemarin juga sempat dibahas mengenai rancangan regulasi undang-undang tentang fintech gitu. Nanti di regulasi fintech itu ada beberapa ketentuan terkait peer-to-peer lending, kemudian uang elektronik, kemudian peer-to-peer financing, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dengan adanya rancangan regulasi undang-undang fintech itu nanti akan seluruh aplikasi yang terintegrasi fintech akan diawasi gitu oleh negara, bukan hanya oleh OJK gitu. Nah, setelah kita mengetahui pinjol dan sebagainya, mungkin teman-teman juga sudah cukup paham tentang pinjol tersebut. Berikutnya adalah kita harus memahami tentang konsep pinjaman dan hutang gitu. Karena kita di sini bahasnya KSI UNJ ya, jadi bahas tentang ekonomi syariah. Sebenarnya menurut ilmu ekonomi teman-teman mungkin sudah belajar juga dan syariah bahwa idealnya adalah memenuhi kebutuhan utama daripada keinginan, ya ngasih needs dan wants. Jadi lebih baik kebutuhan utamanya dicukupi baru keinginannya. Nah, rata-rata orang yang terjerat pinjol ini sebenarnya kebutuhan utama dia sudah cukup gitu. Tapi yang diinginkan adalah kebutuhan keinginan gitu, untuk beli A, B, C, D gitu, misalkan HP baru, motor baru, jam tangan baru, headset baru, laptop baru, dan sebagainya. Dan idealnya secara syariah sebenarnya memenuhi kebutuhan tersebut dibayar secara tunai sesuai kecukupan dana yang dimiliki gitu. Nah, para peminjam hampir menggunakan dana pinjaman untuk keinginan dan untuk kebutuhan konsumtif non primer. Jadi sebenarnya mereka itu banyak untuk kebutuhan konsumtif non primer, bukan yang primernya gitu. Nah, dalam Islam juga diatur. Jadi sejauh mana sih kita sebenarnya boleh meminjam itu gitu kan. Makanya ada makosid syariah untuk menjaga diri kita, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga jiwa, dan lain sebagainya gitu. Makanya ada namanya had kifayah. Jadi batasan kecukupan kita. Jadi kalau itu udah cukup atau ketika itu belum cukup, kita boleh minjem. Tapi kalau misalkan itu udah cukup, ya alangkah baiknya kita jangan minjem, karena itu adalah keinginan-keinginan aja, kira-kira seperti itu. Nah, had kifayah itu adalah batas ketika kita tuh cukup, tidak lebih, tidak kurang gitu. Batas minimum menurut Ibnu Abidin, ulama, bahwa batas minimumnya dapat menghindarkan manusia dari kesusahan hidup. Jadi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kendaraan yang tidak sampai batas kemewahan. Nah, Imam Nawawi juga menyatakan bahwa kifayah adalah suatu kecukupan, tidak kurang dan tidak lebih. Hal ini menandakan bahwa sesuatu disebut kifayah bila tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya kita itu kan rezeki kita udah dipatok oleh Allah ketika kita lahir tuh, udah misalkan rezeki kita ya 100 triliun, ya udah bakal cukup 100 triliun itu gitu, akan mencukupi. Nah, orang-orang rata-rata yang menggunakan pinjolnya dia keinginan, bukan kecukupannya gitu. Amat jarang untuk kecukupan aja gitu. Contohnya kan kalau misalkan dia memang tidak cukup, ada bantuan bansos gitu. Mungkin keluarga terdekat akan bantu. Masa iya mau makan nggak dibantu gitu kan? Pastinya kan ada kalau untuk makan aja gitu kan. Untuk pendidikan kita bisa mengajukan banding ke sekolah, menunjukkan beasiswa gitu. Misalkan motor, kita bisa jual, misalkan lagi terlilit utang, ada motor, kita bisa jual aset-aset kita untuk kehidupan kita dulu, seperti itu kira-kira. Nah, menurut Imam Syatibi juga, kifayah merupakan sebuah ukuran kebutuhan yang sangat urgent dan fundamental, ya bukan sekadar kecukupan primer. Gitu. Nah, lantas apa aja sih kebutuhan primer itu gitu? Nah, ini di sini ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah tentang makanan ya, karena kan kalau nggak makan lapar ya. Logika ada logistik anarkis gitu katanya kan. Jadi bakal jadi rame gitu. Makanan, kemudian pakaian untuk ibadah, untuk kita bersosialisasi, bermuamalah, kemudian tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, kemudian ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transport. Nah, ini adalah beberapa hal yang memang standar kecukupannya tuh ini gitu. Ketika memang kita ingin pinjam uang karena hal ini, itu diperbolehkan gitu. Tapi kalau di luar hal ini, berarti itu nantinya akan menjerat kita gitu. Khawatiran kita tidak bisa mencukupi dan nantinya kita terjerat dengan hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, di Indonesia sendiri juga ada standarnya, sejauh mana sih masyarakat tuh atau rakyat bisa
hidup layak gitu. Makanya ada kebutuhan hidup layak gitu. Dan juga ada garis kemiskinan gitu. Dikatakan orang miskin tuh seberapa banyak sih gitu. Jadi di Indonesia ini kan orang-orang tuh banyak yang di ambang batas garis kemiskinan ya. Misalkan di bulan ini, misalkan pengemudi ojek online, dia di bulan ini mendapatkan total pemasukan tuh 3 juta gitu. Tapi belum tentu di bulan depan mungkin karena pandeminya naik lagi bisa juga pendapatannya hanya 1,5. Sedangkan garis kemiskinan itu 3 juta pasti atau 2,9. Jadi di bulan ini dia di atas garis kemiskinan, tapi di bulan depan bisa jadi dia di bawah garis kemiskinan gitu. Ataupun kuli bangunan ataupun pemulung gitu yang gajinya tentatif gitu seperti itu. Nah, di sini ada standar kebutuhan pokok dan utama. Jadi sebenarnya udah ada standar kebutuhan utama itu. Jadi kita sebagai umat muslim tuh cukuplah mencukupi kebutuhan utama kita. Itu bukan keinginan kita. Sehingga tidak terjerat dari pinjam-pinjaman yang di luar kemampuan kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Apalagi tadi kan ada konsep syariat talk tentang investasi itu sangat bagus banget. Jadi kita tuh harus saving buat diri kita dan saving untuk masa depan gitu kan. Jadi, tapi jangan sampai kita berinvestasi, tapi kita tidak dapat memenuhi diri sendiri, ataupun kita meminjam untuk investasi, itu tidak boleh. Itu kira-kira. Di sini ada makanan ya, 3.000 kilokalori per hari. Itu kemudian ibadah juga kita harus tercukupi, gitu kan. Kemudian perlengkapan ibadah harus cukup, kemudian pendidikan seperti buku alat tulis, dan biaya minum untuk wajib belajar, dan lain sebagainya. Kemudian kesehatan untuk fasilitas kesehatan dasar, sarana kesehatan pas lagi, sabun mandi dan sebagainya. Kemudian transportasi untuk kebutuhan kerja dan sebagainya. Jadi ini dimensi-dimensi yang kira-kira harus kita miliki gitu. Dan ketika ingin meminjam untuk hal ini ya sebenarnya tidak apa-apa gitu, karena untuk kebutuhan hidup kita gitu. Tapi kalau misalkan di luar hal ini, nah itu harus dipertanyakan kembali ke diri kita, apakah kita betul-betul butuh atau tidak gitu. Nah, kita masuk ke ranah ekonomi syariahnya. Nanti mungkin lebih banyak diskusi gitu kan, karena kan teman-teman mungkin udah jauh lebih banyak baca juga dan jauh lebih, insya Allah lebih mahir lah. Nah gitu. Jadi dalam rukun akad itu ada 2 nih, ada rukun sosial dan rukun bisnis. Nah, harus dibedakan apakah akad pinjam-pinjam itu masuk rukun sosial atau rukun bisnis gitu. Ketika dia masuk rukun bisnis, berarti jatuhnya adalah riba, karena sebenarnya akad rukun sosial tuh tujuannya adalah tolong menolong gitu. Qard gitu, seperti qard, zakat, wakaf, sedekah, infak dan lain sebagainya. Kemudian rukun bisnis, profit dan valuasi. Nah, kalau rukun bisnis memang niatnya itu untuk mencari keuntungan gitu, seperti investasi mudharabah, musyarakah, ada jual beli murabahah, sewa ijarah, salam istisna dan lain. Karena gini, misalkan Bagas mau beli cilok gitu kan di depan UNJ gitu, tiba-tiba nggak bawa duit, ada Said masuk, bang beli cilok juga bang, 5.000 gitu kan. Terus Bagas bilang, beliin gue dong 2.000, ntar gue balikin gitu kan. Nggak tahu ntarnya kapan kan. Akhirnya si Said kan bilang, ya udah nih beli ini bang juga ya, gue yakin. Oke, dia lupa tuh akhirnya 2.000, karena 2.000 kan tiba-tiba. Nggak mungkin dong di besoknya si Said bilang, gas mana duit gua 2.000, karena udah 1 hari adalah 2.500 kayak 3.000 kan lumayan tuh. Nah, kalau niatnya itu memang tolong menolong dengan akad qard, pinjam-pinjam dengan akad qard, nggak mungkin si Said itu memberikan kelebihan gitu, karena akadnya tolong menolong gitu kan. Kecuali akadnya memang bisnis, woi ada bunganya nih 1.000 lumayan gitu buat jajal cilok lagi 1.000 gitu kan. Nah memang harus membedakan. Jadi memang sebenarnya akad qard itu, akad pinjaman itu niatnya adalah tolong menolong, bukan akad bisnis gitu. Makanya pinjol yang menerapkan bunga tinggi dan sebagainya, sebenarnya dia sudah beralih tuh untuk akad bisnis gitu. Makanya kalau di lembaga keuangan syariah ada namanya qardul hasan, jadi pinjaman kebaikan. Misalkan ada pegawainya yang sakit gitu kan, atau butuh dana untuk pendidikan, nah itu bisa dipinjam itu tanpa ada bunga, kira-kira seperti itu. Nah namanya qardul hasan. Nah itu jadi teman-teman harus bedakan antara akad-akad yang rukun sosial dan akad-akad yang rukun bisnis, karena tujuannya akan berbeda, tolong menolong dan profit oriented dan valuasi gitu.
Nah, kemarin juga habis istimewa fatwa MUI gitu, istimewa ulama. Kemarin baru berapa hari yang lalu ya. Nah, di situ juga ada fatwa baru atau diskusi baru tentang pinjol ini gitu. Nah, isinya tuh seperti ini kira-kira. Nah, pada prinsipnya perbuatan pinjam-minjam atau hutang piutang merupakan bentuk akad baru tadi yang saya bilang, untuk akad baru atas dasar saling tolong-menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi memang akadnya itu tolong-menolong, bukan akad tijari atau akad investasi atau profit oriented atau valuasi. Kemudian memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan terpuji yang dianjurkan. Nah, tadi kan misalkan Said tadi tuh yang cilok itu Bagas bilang, gua nggak ada uang 2.000 dulu nih gitu. Ya udah 50.000, bukan gitu emang nggak punya uang gitu. Kalau gitu kan ya udah kapan-kapan aja deh kalau punya uang, oke, nanti gampang. Nah, itu kan berarti penundaan keringanan gitu. Itu dianjurkan. Tapi dengan sengaja menunda pembayaran utang bagi yang mampu, hukumnya haram. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga, udahlah gampang, Said doang, ntar aja 2.000 mah, gampang lah, ntar juga dia senang-senang aja gitu. Nah, seperti itu. Kemudian mengambil keuntungan dari utang piutang seperti bunga uang hukumnya haram karena termasuk riba, karena dalam kaidah fikih kullu qardin jaronafan fahuwa riba gitu. Jadi setiap pinjaman yang ada bunganya atau tambahannya itu riba. Bahkan dulu Rasulullah SAW itu diriwayatkan ada seorang sahabat bertanya menanyakan, jadi dia minjem uang gitu kan kepada tetangganya gitu. Kemudian di suatu hari tetangganya lewat, dia lagi ngopi-ngopi lah, jadi ngopi-ngopi kan sama makan bakwan, tempe gitu kan. Terus tiba-tiba yang orang minjemin uangnya lewat depan rumah, bro sini bro gitu kan, sinilah kongko dulu, kongko kan, terus nih makan nih tempe bakwan silakan sebagainya gitu kan, dimakan sama dia. Nah di situ tapi dia dalam hati si pemberi pinjamannya akhirnya setelah makan itu dia pergi datang ke Rasulullah gitu. Terus Rasul, apakah ketika saya datang ke orang yang saya pinjami uang itu terus dia memberikan bakwan dan tempe secara cuma-cuma, apakah itu termasuk riba gitu? Ini bertanya karena saking kehati-hatiannya dalam, karena takutnya itu manfaat yang timbul atas dia pinjam uang gitu. Nah, kemudian layanan pinjaman berbasis ribawi baik offline maupun online hukumnya haram meskipun dilakukan atas kerelaan. Nah, jadi sebenarnya hukumnya tuh haram jelas-jelas pinjol itu gitu karena berbasis ribawi. Meskipun saya enggak Kak, saya rela kok, benar-benar rela banget saya pinjam, pinjolnya juga rela, saya rela lah gitu. Nah, itu tetap haram gitu kan. Kemudian yang berikutnya, memberi pinjaman atau kredit atau meminjam atau debit, memfasilitasi dan memberi izin atas layanan pinjaman berbasis bunga baik offline atau online hukumnya haram. Jadi memfasilitasi seperti mendirikan pinjol itu hukumnya haram. Kemudian aktivitas mempengaruhi, membujuk rayu, melakukan tipu daya, menyebabkan orang terjebak pada praktik pinjol itu juga diharamkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini fatwa terbaru banget nih, baru terbit di kemarin di hasil istimewa ulama. Nah, kemudian pinjaman qard, nah ini fatwa ya teman-teman bisa buka ya. Qard itu pinjaman yang diberikan kepada nasabah muqtarid yang memerlukan. Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang telah disepakati gitu. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruhnya, dapat memperpanjang jangka waktu atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Karena utang ini kan dibawa sampai mati ya, jadi bukan hanya kita doang, nanti keluarga kita, ahli waris dan lain sebagainya akan menanggung gitu. Nah, makanya utang piutang itu harus dicatat gitu kan. Dia tadayanu bi'inil ajal bersama faktubuh gitu kan. Kemudian utang itu harus dicatat, ditulis gitu. Nah, makanya tadi itu yang hasil berita-berita itu karena dia bunuh diri, mungkin dia tidak memberitahukan kepada sanak saudaranya, kepada suaminya, kepada istrinya, sehingga dia stres sendiri gitu. Nggak ada solusi dan sebagainya. Nah, kemudian dalam Islam juga ada adab-adab berutang. Yang pertama menyegerakan pembayaran, jangan menunggu kreditor menagih, karena kan kadang yang minjem jauh lebih galak daripada yang dipinjem ya kan, itu udah biasa banget kan, jadi lebih galak nih banget gitu. Itu bentar doang sih, segini doang gitu, ya udah sih gitu kan, ya udah sih dianya kita lihat Instagramnya lagi jalan-jalan gitu kemana, ke Bali ya kan, kemana, waduh gitu, kita aja jalan-jalan aja paling ini ya ke trotoar kan, atau di cilok lah minimal kan. Nah gitu. Nah, kadang ini nih kita, jadi dari hal yang lain ya, kadang gini yang mahasiswa nih.
bro pinjam motor lah, ntar gue isi bensin penuh. Nah ini riba nggak? Karena kan ada tambahan tuh di situ kan, apakah bensin itu termasuk riba atau enggak gitu. Nah ini juga banyak banget yang sering dibahas nih di kalangan ini mahasiswa kan. Nah jika yang dipinjam adalah uang disebut qard, tapi jika barang namanya ariyah, jadi beda nih. Kalau dia pinjam uang namanya qard kan, kalau barang dia namanya ariyah. Sedangkan pinjam motor dengan syarat bensinnya penuh itu diperkenankan berriba sebagai transaksi ijarah. Jadi jatuhnya sewa gitu. Jadi bukan akad qard, jadi akadnya sebenarnya sewa gitu. Karena dia di belakangnya ada suruh ngisi bensin gitu. Makna ari ya menurut Hanafiyah adalah memberikan manfaat secara cuma-cuma, sedangkan menurut Malikiyah memberi manfaat temporal tanpa imbalan. Sedangkan menurut Syafi'iyah memberikan manfaat atas suatu barang dengan barang yang masih tetap, sedangkan menurut Hambali atau Nabilah memberikan manfaat suatu barang. Sedangkan makna qard adalah menyerahkan harta dengan sukarela untuk pihak yang memanfaatkannya yang harus dikembalikan penggantinya. Jika seorang memanfaatkan fasilitas kendaraan bermotor kemudian disyaratkan harus mengisi bensin, maka bisa bermakna bahwa semuanya itu bukan pinjam tetapi sewa kendaraan bermotor karena bensin tersebut dipersyaratkan sebagai biaya atas pemanfaatan jasa kendaraan tersebut gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Makanya ke depan-depannya kalau kita minjem pulpen itu sewa atau pinjem tuh, karena kan keluar tintanya tuh kan, gitu kan. Masa kalau pinjem kan minjem bentar kan, kalau pulpen sampai 2 hari baru dibalikin kan tintanya berkurang tuh. Pinjem tip X dong, tip X kan kecoret tuh kan tintanya kan keluar. Nah itu harus dibedakan sebenarnya antara pinjem sama sewa gitu. Kira-kira kalau pinjem itu lebih ke uang gitu. Kalau qard namanya pinjaman, kalau barang tuh ariyah. Jadi jatuhnya sewa. Kalau misalkan, bro tapi isiin ya bensin, oke siap. Nah berarti jatuhnya bukan pinjem itu, sewa karena bensinnya itu jadi ujroh dari penyewaan tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah itu bukan termasuk riba karena akadnya sudah berbeda. Gitu. Nah terus jadi kita boleh minjem nggak sih sebenarnya? Nah yang harus perhatikan. Ya kita boleh minjem gitu, yang ada beberapa syaratnya. Yang pertama, sebelum meminjam kita harus berdiskusi dulu dan berkomunikasi kepada seluruh pihak keluarga gitu. Karena kalau kita mati nih, pas kita minjem baru klik tiba-tiba mati gitu kan. Nah ini kan yang bertanggung jawab keluarga gitu. Tiba-tiba, anak saya nggak pernah minjem kok, taunya ditagihnya udah banyak banget gitu. Jadi harus komunikasi. Bisa jadi keluarga kita bisa minjemin gitu dengan qardul hasan gitu, nggak perlu ke pinjol lain sebagainya. Kemudian pinjaman juga harus kepada bank syariah atau peer-to-peer lending syariah yang berizin, kira-kira. Jadi jangan ke pinjol-pinjol lah, ke peer-to-peer lending syariah yang berizin ataupun ke bank syariah atau koperasi syariah gitu, sebagainya. Kemudian berikutnya, modus utama pinjaman untuk memenuhi kebutuhan utama, bukan keinginan. Nah, misalkan tadi itu yang saya katakan di awal, modusnya itu untuk mencukupi hak kifayah kita, untuk kita bisa hidup, kira-kira seperti itu. Bukan untuk keinginan, misalkan, saya mau pinjam uang buat beli PS5, nah itu udah nggak boleh, udah di luar batas utama, itu udah bukan kebutuhan lagi tapi keinginan gitu. Kemudian saya ingin pinjam duit buat traveling ke Korea gitu untuk nonton siapa gitu kan, nah itu berarti udah keinginan bukan kebutuhan. Kemudian berikutnya memiliki itikat baik untuk melunasi hutang dan tidak menunda-nunda pembayaran. Nah jadi itikat baik melunasi hutang tuh harus perlu banget, kita sebagai umat muslim harus punya adab-adab dalam berhutang, kira-kira seperti itu. Nah, kalaupun memang sudah bersikeras untuk pinjam, nah ini ada tips dari OJK. Pertama, pinjam di perusahaan terdaftar atau berizin di OJK. Kemudian, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jadi dilihat juga kalau kemampuan yang mahasiswa ya, pinjamnya 100.000 aja lah, jangan sampai 3 juta gitu kan, 5 juta. Kemudian lunasi cicilan tepat waktu gitu. Kemudian hindari gali lubang, tutup lubang. Kemudian ketahui bunga dan dana pinjaman sebelum meminjam. Gitu kira-kira. Nah, terus bagaimana solusi dari pinjaman online ini? Nah, teman-teman nanti bisa membuat namanya konsep dana tabaruat atau dana tabaru atau optimalisasi dana zakat. Misalkan teman-teman nih di KCUNJ ngumpulin uang tuh tiap bulan 10.000 gitu setiap anggotanya. Nanti terkumpul setiap bulan itu sekitar 3 juta. Nah, 3 juta itu disimpan ya kan? Disimpan dan lain sebagainya. Nanti misalkan ada teman-teman yang sakit bisa menggunakan uang itu, ataupun teman-teman yang waduh saya nggak bisa bayar SPP nih segala macam atau bayar semesteran, nanti bisa pinjamnya jadi pakai dana tabaruat gitu kira-kira.
Nah, kemudian juga bisa mengoptimalisasi dana zakat. Jadi dibutuhkan dana zakat tersebut untuk untuk membantu kebutuhan Gorim untuk yang terjerat pinjaman online, kira-kira seperti itu. Nah, juga udah ada fatwa terbaru dari MUI kemarin, dana zakat bisa digunakan untuk pinjaman atau qardul hasan gitu. Jadi ketika misalkan ada saudara ini bisa mengajukan ke Basnas atau ke Las-Las untuk wah nih saudara saya terjerat pinjol nih, jadi bisa mengajukan untuk menggunakan dana zakat. Karena kalau kita minjem lagi ke pinjol lainnya bakal terus-menerus gali lubang tutup lubang gitu. Karena penerima pinjaman termasuk mustahik zakat. Saat penerima gagal bayar, tempo diperpanjang atau dihapuskan. Pinjaman dalam bentuk qardul hasan. Pinjaman juga diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar. Kira-kira seperti itu. Nah, ini slide terakhir. Setiap orang dunia ini adalah tamu dan uang adalah pinjamannya. Tamu itu pastilah akan pergi cepat lambat, dan pinjaman harus dikembalikan. Mungkin sekian. Nanti lebih banyak diskusi ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget ya Kak Iqbal nih. Syukran jazakallah ya buat materi-materinya tadi nih, sesi diskusi dan sesi sharing ya tadi lebih tepatnya mengenai pinjol. Banyak banget kayak gitu, ada tadi juga ada standar kemiskinan, terus juga ada akibat-akibat dari pinjol, dan banyak lah ya semacamnya kayak gitu. Boleh nih berikutnya kalau misalkan dari teman-teman semua ada yang masih dibingungin nih terkait pinjol. Oke, udah ada nih Muhammad Ikhlas. Boleh ya, kepada Muhammad Ikhlas silahkan perkenalkan diri dan bertanya. Baik. Kak moderator Kak Bagas, apakah suara saya terdengar ya Kak? Ya, terdengar Kak. Oke, syukuran Kak. Terima kasih Kak atas kesempatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu sendiri. Nama saya Muhammad Ikhlas Nurijab dari KC Voice Tembongaya Makassar. Pertama-tama terima kasih kepada para pemateri akan materi yang luar biasa pada hari ini, dan juga terima kasih kepada panitia penyelenggara dari acara ini yang sudah luar biasa mau memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kalau saya boleh bertanya nih terkait kepada pemateri terakhir tadi, Kak Iqbal. Terima kasih juga nih Kak Iqbal atas materinya. Sehat dan sukses selalu insya Allah. Jadi kan tadi sebutin terkait tentang bagaimana sih agar masyarakat terutama mahasiswa itu sendiri mau membangun agar mereka lebih aware atau lebih peduli terkait tentang masalah-masalah keuangan. Karena yang seperti kita tahu nih, beberapa masyarakat kita, terutama masyarakat muda kita, itu masih menerapkan budaya YOLO ya. Nah ini yang masih menjadi suatu hal yang dimana konsumtivitas itu masih terjadi juga di generasi saat ini, Gen Z dan generasi yang akan datang. Nah ini kemudian yang akan menjadi sebuah ketakutan besar kita, yang kemungkinan ya krisis ekonomi syariah ini masih berlanjut terus kalau konteks konsumtivitas kita masih begitu tinggi di Indonesia. Nah ini kan menjadi penyakit yang cukup lama sekali ya terjadi di Indonesia, ya baik mereka yang yang terpelajar maupun juga yang tidak terpelajar. Nah, bagaimana sih sebenarnya hal-hal yang perlu dilakukan, terutama ya lebih diarahkan kepada mereka-mereka ini, masyarakat kita yang sebagian besar masih berada pada taraf konsumtivitas, ini agar mereka betul-betul mau produktif dari segala lini. Nah, ini memang sebuah pekerjaan besar banget, pekerjaan sulit banget. Merubah sebuah mindset masyarakat yang sudah begitu lama terprogram untuk selalu konsumtif. Nah, ini suatu hal yang menjadi PR bagi kita semua ya, baik dari Kak Iqbal dan pemateri-pemateri lain dan juga panitia penyelenggara untuk bagaimana mengubah mindset dari
masyarakat kita, terutama mahasiswa maupun generasi penerus yang akan meneruskan hal ini. Nah, ini masih menjadi suatu hal yang memang menjadi masalah. Nah, bagaimana sih menurut Kak Iqbal tentang hal ini? Pertama, agar kita betul-betul langsung memberikan mengena inti dari permasalahan ini, sehingga mereka langsung sadar gitu kan, bahwa ini bukan hal yang cuma begitu saja, percuma begitu saja, tapi ini hal yang akan menjadi ketakutan kita nanti ke depannya. Pandemi COVID-19 ini kan sebuah pengajaran besar bagi kita semua ya, bahwa ya krisis itu nyata terjadi. Nah, sekarang ya kita menyesal karena kita tidak melakukan manajemen dana darurat, tidak melakukan manajemen investasi dalam hal yang paling kecil saja di keluarga kita, dan juga di individu mahasiswa dan generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depannya. Nah, bagaimana sih menurut Kak Iqbal hal yang paling sederhana yang mungkin bisa kita lakukan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ke depannya, terutama kita masih di sisi konsumtivitas nih. Itu saja mungkin Kak Bagas, syukron atas kesempatannya. Afwan kalau terlalu lama. Sukses dan sehat selalu Kak Iqbal untuk materi lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kak Ikhlas atas pertanyaannya. Sebelumnya izin bertanya kepada Kak Iqbal, mau ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab, Kak? Jawab aja ya. Oke, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Muhammad Fasul. Semoga sehat juga dan bisa istiqomah kita belajar bareng-bareng. Yang pertama, jadi memang saya ingat waktu pas saya penelitian di daerah Cianjur tuh, tahun 2017, saya seminggu di Cianjur, di pelosok desa banget, tapi rata-rata itu masyarakat desanya sudah sangat konsumtif banget, bahkan HP mereka jauh lebih canggih daripada HP saya waktu itu gitu, jadi udah Android-nya udah banyak banget. Nah, ternyata di sana itu di sana sudah masuk koperasi untuk pinjaman gitu. Kalau dulu belum pinjaman online, tapi pinjaman, ya mereka ngasih pinjaman secara cuma-cuma gitu. Nah, tapi memang skemanya yang diberikan seperti ini. Memang cara koperasi itu memang baca psikologis para ibu-ibu rumah tangga, terutama kan karena kan suaminya itu bekerja di pabrik ataupun di ladang ataupun berkebun, jadi istrinya kan di rumah. Jadi awalnya ditawarin gini, mau minjem ini nggak untuk buka warung kecil-kecilan gitu. Buka warung cicilan daripada buka warung laku segala macam. Setelah buka warung udah ini dan dia bisa membalikan, akhirnya kan bingung tuh mau apa lagi ya. Akhirnya yaudah nih beli HP, beli HP gitu. Ya udah nih, kalau beli HP kan pasti udah ada turunannya, itu beli pulsa buat internet dibuka Facebook gitu kan, di Facebook dia interaksi dengan orang segala macam, dia bisa interaksi, akhirnya telepon segala macam gitu, akhirnya ngelihat model-model yang bagus gitu, bagaimana rambut yang bagus segala macam, akhirnya ibu itu ditawarin lagi tuh sama koperasinya, yaudah Bu beli ini aja, apa sih, skincare sama ke salon. Akhirnya ibu-ibu itu skincare salon rutin hampir tiap bulan. Jadi akhirnya di kampung itu, di daerah pelosok itu, dia itu malah rame yang itu toko-toko yang sifatnya konsumtif, bukan produktif. Nah, itulah salah satu memang ketika ekonomi itu dibangun untuk memang mencari keuntungan belaka, bukan untuk makosid syariah dan tujuannya untuk mesejahterakan, memang akan seperti itu, akan terus ditawarin terus gitu, sampai akhirnya memang rutin bayar yang cuma untuk kebutuhan konsumtif akhirnya, seperti itu kira-kira. Ketika udah selesai, akhirnya buat arisan jalan-jalan lagi, dipinjemin uang lagi, jalan-jalan mana Bu? Ke Jakarta, ke Bandung, ke lain sebagainya. Jadi terus-menerus gitu. Sampai akhirnya suaminya tuh pada ngeluh pas itu. Wah, ini saya juga bingung nih Mas nih gitu. Saya punya cicilan banyak banget istri saya ini. Padahal suaminya hanya kerja di pabrik gitu. Saya waktu itu lagi nongkrong malam-malam kan diceritain, wah fenomenanya gini Mas di sini. Jadi ada seorang ustadz tuh yang benar-benar kalau ada koperasi itu sampai nggak dibolehin sholat di musolanya, saking ekstrimnya itu Ustaz tuh. Udah kamu nggak boleh sholat sini, kamu nyebarin riba tanpa ini, kayak apa sih, riba secara terselubung gitu, kata kayak gitu. Nah itu memang di masyarakat sampai tingkat desa gitu, apalagi di daerah Jakarta dan sebagainya, dengan ada yang pinjaman online yang sangat mudah ini. Jadi sebenarnya harus kita ketahui adalah kita harus mendirikan antara tadi itu yang kebutuhan dan keinginan harus terpisah gitu. Keinginan kita sangat banyak, tapi kebutuhan kita ya tadi standarnya kan udah ada tuh, di standar garis kemiskinan, standar kehidupan hidup layak, bahkan standar hak kifayah gitu. Karena ketika kita udah mencapai hak kifayah, saatnya kita membayar zakat gitu. Nah, tahapannya di sana gitu. Jadi sebenarnya ketika
harapannya ketika ingin membeli barang itu, bahkan ada seorang yang mengatakan kalau mau kita membeli barang A, misalnya kita mau beli gadget 10 juta, nah tapi kita harus mengembalikan dengan gadget itu, kita harus mendapatkan uang 10 juta dari gadget itu. Kan banyak tuh yang youtuber influencer bilang gitu, kalau misalkan beli barang 10 juta harus bisa lebih dari 10 juta dari gadget itu kita bisa menghasilkan, kira-kira seperti itu. Nah, itu jadi harus dihitung-hitung ketika ingin membeli barang tuh harus dikalikan sehingga tidak membebani kita gitu, dan barang-barang yang terutama barang-barang konsumtif ya. Dan apalagi sekarang tuh udah saya juga punya teman, dia pernah kerja di GoFood sama kerja di Shopee Food gitu. Jadi sebenarnya terbesar penghasilan dari e-commerce GoFood, GrabFood, bahkan Shopee Food itu adalah itu, bukan GrabRide, GrabCar, GoCar itu. Karena ketika kita membeli makanan nih, selisihnya tuh bisa sampai 10.000 sampai 15.000 loh. Misalnya kita beli bakso nih, karena mager gitu kan, scroll beli tik gitu kan. Nah, harganya misalkan kalau kita makan di tempat itu 20.000, tapi di GoFood atau GrabFood atau Shopee Food itu bisa sekitar 30.000 gitu kan. Jadi ada selisihnya di situ. Nah, keuntungan itu ya termasuk ke e-commerce itu, ke startup itu, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalkan kita ini kan yang lain sebagainya, kita kan gampang banget gitu. Jadi apalagi banyak promo-promo lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena memang adanya kemudahan dan lain sebagainya, itu harus benteng ya, harus dari kita sendiri Kak gitu. Kira-kira dari diri kita sendiri, kita harus tahu namanya kebutuhan kita yang utama sama keinginan kita gitu. Karena kan kita hidup jangka panjang ya. Kalau ngelihat jangka panjang bakal jauh banget gitu. Jadi harus dipersiapkan. Mungkin kira-kira seperti itu Kak untuk pertanyaannya. Jadi harus dari diri kita sendiri, membentengi dari tawaran-tawaran yang sangat banyak untuk keinginan konsumtif gitu, kira-kira seperti itu. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih. Bagaimana Kak Ikhlas? Sudah terjawab? Ya baik, memang pada posisinya ya Bang Bagas, Kak Iqbal, memang yang penting adalah kesadaran masing-masing pihak ya, terutama masyarakat pada umumnya. Ya ini menjadi PR saya juga sih, untuk bagaimana meyakinkan orang tua terutama, ya itu sih yang paling penting ya. Jadi kader-kader ekonom rabbani itu harus menjadi menjadi tempat bagi orang tua bisa mengetahui ilmu terkait tentang manajemen keuangan. Nah itu harus lebih masif lagi dilakukan oleh berbagai pihak. Nah memang dasarnya adalah masyarakat itu sendiri yang harus kuat fondasinya. Wow, Masya Allah. Syukran atas jawabannya Kak Iqbal. Insya Allah selalu bisa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas semua yang telah dilakukan oleh Kak Iqbal melalui edukasi-edukasi yang dilakukan Kak Iqbal. Syukran Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Moderator Pak. Siap. Syukran juga ya Kak Ikhlas atas pertanyaannya, dan Kak Iqbal juga tadi atas jawabannya. Ya berikutnya ada banyak juga nih Kak Iqbal yang ingin bertanya. Boleh ya penanya kedua, yaitu tadi ada Kak Sekar Triwidati. Boleh Kak? Silakan on. Oke, terima kasih Kak Bagas atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sekar Triwidati ya. Saya salah satu mahasiswi dari Fakultas Ekonomi UNJ. Saya baru pertama kali ikut diksi. Sebelumnya saya setuju ya saya setuju sama gagasan ekonomi syariah atau solusi dari ekonomi syariah yang berorientasi pada kemanusiaan dan kesejahteraan. Tapi ini ya Kak dan kawan-kawan, saat ini saya melihat ekonomi syariah itu hanya berfokus pada polarisasi haram halal suatu transaksi. Itu yang saya lihat. Bahkan banyak sekali teori ekonomi atau implementasinya yang berasal dari barat. Contohnya cryptocurrency, atau seperti hal yang kita bahas hari ini yaitu pinjol. Itu dari barat. Dan umat Islam yang saya lihat hanya bereaksi kalau ada ini berarti ini haram halal. Bahkan saya nggak tahu ya inovasinya apa, kecuali ya tadi pinjam di bank syariah tuh, itu aja.
Saya tahu banget ekonomi Islam ini sangat mengedepankan kemanusiaan, tapi bagaimana nih Kak caranya menciptakan gagasan dan sistem ekonomi secara mendetail lah, atau itu yang bisa mengakomodasi kebutuhan hari ini agar tercipta kesejahteraan masyarakatnya. Terus pertanyaan kedua, bicara soal bunga. Bukankah wajar jika seseorang mendapatkan keuntungan dari pinjaman sebagai peminjam, karena si peminjam ini kehilangan akses Kak untuk memakai uangnya saat itu juga, kecuali dalam kasus pinjol yang intimidatif dan tidak beri kemanusiaan, baru saya setuju kalau itu bisa dikatakan haram gitu. Tapi kalau misalnya orang meminjamkan uang lalu mendapatkan keuntungan dari situ, kenapa gitu? Kenapa tidak boleh? Dan tadi juga saya sempat Kak Iqbal sempat mention, meskipun dengan kerelaan yang namanya pinjol tuh nggak boleh gitu loh, atau jangan. Itu aja sih Kak. Mungkin maaf kalau banyak kan. Oke, baik. Terima kasih Kak Askar atas pertanyaannya. Jadi di pertanyaannya itu ada dua, Kak Iqbal. Bagaimana cara menciptakan gagasan dan sistem ekonomi yang bisa mengakomodasi kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua itu bagaimana pandangan Kak Iqbal terkait dengan kewajaran dari bunga dalam satu pinjaman. Boleh jika langsung dijawab lagi Kak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, menarik banget. Jadi memang tadi yang saya jelaskan di awal Kak Sekar ya. Jadi sebenarnya solusinya sudah ada di slide juga tadi tuh yang tentang terakhir, yaitu solusi tadi yang terakhir adalah ini dengan dana tabaruat ini nih. Nah sebenarnya solusi dari pinjol itu dana tabaru. Jadi kita mempunyai dana tabaru gitu. Sama seperti kayak BPJS gitu. BPJS kan sebenarnya dia mirip sama konsep dana tabaru gitu. Jadi semua orang membayar yuran gitu kan. Nanti kalau misalkan ada yang sakit nggak bisa ngambil dari situ. Ada yang butuh kalau kesehatan sakit ngambil dari situ. Sebenarnya dana tabaru kan dana sosial yang terkumpul. Jadi ketika misalkan ada orang yang sakit atau kebutuhan yang urgent gitu, misalkan segala macam, dia bisa ngambil dari situ gitu. Selama dia bukan dari kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya solusinya sudah ada gitu kan sebenarnya. Nah, memang yang ini makanya dari saya juga sebenarnya dari sisi kayak agama Islam sebenarnya kan sangat bagus ya. Cuma yang membuat agama Islam itu kurang bagus sudut pandangnya segala macam itu adalah dari sisi muslimnya sendiri gitu. Sama lah kayak ekonomi Islam gitu. Ekonomi Islam bagus konsepnya segala macam, bahkan banyak yang mengutip tentang perekonomi Islam konsepnya. Cuma yang membuat ekonomi Islam itu belum bisa menjadi salah satu solusi dan sebagainya adalah perilaku dari orang-orang yang menggunakan konsep ekonomi Islam itu gitu kan, seperti itu kira-kira. Nah itu sebenarnya konsep itu adalah konsep dua yang terpisah, sehingga ketika sistem itu berjalan, nah pelaku sistemnya itu kan yang karena pelaku sistemnya ini jadi belum berjalan secara maksimal. Kira-kira seperti itu jawaban yang pertama. Jadi sebenarnya solusinya sudah ada, dan ini juga digunakan kan di konsep asuransi syariah gitu. Syariah kan menggunakan dana tabaru ya, karena konsepnya adalah konsep sosial gitu, dana tabaru dan lain sebagainya gitu. Yang kedua, kok bisa sih ketika dia minjemin uang tapi kan ada hak perelaan dia yang hilang gitu. Nah, dalam sistem ekonomi Islam ini, nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan atau lebih membaca lagi. Itu sebenarnya sudah ada, jadi ada dua tadi kan saya jelaskan tuh. Ada konsep yang namanya dia rumpun akad tuh rumpun akad sosial dan rumpun akad yang bisnis atau profit oriented valuasi gitu. Nah, kenapa dia masuk ke dalam sistem yang kalau misalkan dia tidak boleh mendapatkan tambahan, dia sudah masuk ke court nih. Tapi konsep di perbankan syariah kalau misalkan dia sifatnya rumpun bisnis atau profit atau valuasi. Misalkan kalau misalkan mau minjem untuk usaha, dia namanya bukan minjem tapi pembiayaan untuk modal usaha dengan akad mudharabah dan musyarakah, kerjasama bagi hasil ataupun kongsi atau musyarakah. Jadi berkongsi, pihak bank berkongsi dengan pihak yang ingin melakukan peminjaman modal atau melakukan pembiayaan. Ketika dia jual beli
dia ada untung, dia pakai akad murabahah atau jual beli. Ketika sewa menyewa, dia ada akad ijarah dengan untungnya ijarah. Sebenarnya gitu. Jadi dalam konsepnya itu yang berbeda adalah digunakannya untuk tadi valuasi atau profit. Nah, itu jatuhnya itu boleh tuh mengambil keuntungan di sana karena sudah ada deal-dealan antara kedua belah pihak. Tapi kalau dalam unsur qard atau pinjam meminjam, itu rumpunnya itu rumpun sosial gitu. Tadi yang saya katakan tuh, kayak tadi si Bagas dia minjem uang 2.000 beli cilok gitu kan. Apa iya dia si Said bilang, mana 2.000-nya? Kan udah sebulan nih, tambahin lah jadi 4.000 gitu. Ya kan enggak juga, karena memang akadnya sosial. Misalkan kamu jatuh di tanah tiba-tiba, gue bantuin sini untuk berdiri gitu, 2.000 gitu. Karena kan rumpunnya kan sosial, bukan rumpun bisnis, kira-kira seperti itu. Nah, memang pergeseran antar rumpun sosial bisnis ini sekarang di zaman saat ini udah beda-beda tipis ya. Nah, kira-kira untuk jawaban yang kedua seperti itu. Nanti Kak Sekar bisa membaca jauh lebih banyak dan mungkin lihat di YouTube tentang video-video tentang kenapa itu tidak boleh dan lain sebagainya, mungkin atau kajian di berikutnya seperti itu kira-kira. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak Sekar? Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Nampaknya sudah terjawab. Terima kasih Kak Sekar atas pertanyaannya dan juga atas jawabannya. Penanya berikutnya dari peserta D ini Kak, Diklat Ekonomi Islamnya KC, yaitu ada dari kelompok SAU ya, Brilian Dwi Saputra. Boleh pada Brilian dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Bagas atas kesempatannya dan terima kasih Kak Iqbal atas materi yang telah diberikan. Saya mau bertanya nih Kak, kan tadi di PowerPoint yang telah Kakak tampilkan itu di bagian pendidikan hak kifayahnya itu biaya minimum untuk sekolah sesuai peraturan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun. Apabila nih kita sebagai mahasiswa, kan berarti kan udah melebihi hal tersebut ya Kak, udah bukan wajib belajar lagi nih Kak, dan kita mengalami kesusahan dalam pembayaran di suatu masa, dan untuk lembaga peminjaman kan biasanya nggak mendanai semuanya kan Kak, kadang masih ada kekurangan juga kan. Apakah kita lebih baik kita meminjam atau lebih baik kita stop aja gitu Kak, menurut Kakak gitu baiknya gimana? Lalu untuk pertanyaan kedua, sebenarnya saya lebih ke nanya saran ke Kakak sih. Misalkan nih Kak ada orang nih Kak, terus dia misalkan ada 2 orang, yang satu peminjam, yang satu yang meminjam gitu. Apabila peminjam nih udah ngasih uangnya, tapi peminjam itu nggak nagih gitu Kak, maksudnya ya udahlah, mau dia balikin ya udah, mau dia nggak balikin ya udah, itu baiknya gimana ya Kak? Apakah lebih baik sih yang ngasih uangnya itu nagih atau enggak gitu? Atau biarin aja gitu, nggak apa-apa. Kayak karena takutnya kayak jadi kebiasaan buat yang meminjam tapi nggak enak juga kalau nagih juga dianya gitu Kak. Itu gimana ya Kak? Ngerti nggak Kak? Paham nggak? Belibet banget bahasa saya, maaf ya Kak. Makasih. Ya, makasih. Ya, makasih Kak Brilian Dwi Saputra ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang pertama. Tadi betul hak kifayah itu memang dia batasnya kan cuma sampai SMP atau SMA ya. Untuk yang kuliah memang jarang tuh yang untuk berikan akses seperti itu, makanya jarang banget gitu kan. Apalagi kalau yang punya yang PNS ataupun orang tuanya segala macam, untuk akses itu juga amat sulit ya. Tapi yang pertama kita bisa mengajukan itu ke lembaga amil zakat atau Basnas gitu kan. Mereka juga menyediakan beasiswa untuk anak-anak yang memang kurang mampu gitu atau berprestasi, itu banyak banget sih sebenarnya. Ataupun nyari beasiswa di tempat lain. Tapi sebenarnya kalau untuk pendidikan, insya Allah sih saya sepakat dan berkeyakinan bahwa pendidikan itu selama ada kemauan pasti insya Allah ada jalan sih. Gitu, untuk SPP segala macam itu pasti dari pihak rektorat segala macam pasti akan mengusahakan selama anak itu benar-benar berprestasi ataupun benar-benar dia kurang mampu gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, bahkan kan sekarang kalau di negeri kan sudah ada, ketika masuk udah ada grade-grade-nya kan, misalkan dia penghasilannya segini, dia segini, penghasilan orang tuanya dia segini, nah gitu. Itu salah satu bentuk ini harusnya tanggung jawab negara untuk memfasilitasi masyarakatnya gitu. Nah, bahkan kan kalau logikanya berpikir gedung-gedung kampus negeri bisa besar
seperti itu kan nggak mungkin dari kampus pengelolaan uang di kampus negeri itu, karena itu dari uang-uang ini obligasi gitu, uang-uang pajak gitu kan. Nah itu kan salah satu bentuk negara memfasilitasi. Jadi sebenarnya kakak bisa mencari beasiswa di lembaga amil zakat ataupun beasiswa di lembaga-lembaga non-profit, itu sangat banyak banget gitu, kayak Tanoto Foundation lain sebagainya, itu juga banget karena mereka punya dana-dana CSR yang banyak untuk beasiswa, kira-kira seperti itu sih, banyak opsi gitu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, nah memang tadi di akad di awal tuh kan akad court ya. Nah memang yang harus kita harus pahami bahwa dalam pinjam meminjam itu memang ada kerelaan kedua belah pihak ya artinya. Nah makanya tadi kan idza tadayantum bidayni ila ajalin musamma faktubuh. Jadi ketika misalkan kamu berutang piutang itu harus dicatat gitu. Dicatat itu tanda kutip tuh bisa tafsirnya bisa banyak banget dicatat. Misalkan ada kesaksiannya kedua belah pihak. Jadi bukan hanya kamu dan yang meminjam atau peminjam dan peminjam, tapi ada saksinya. Jadi ketika di kemudian hari dia tidak mengembalikan, ada saksi nih yang mengingatkan, bro, tolong balikin dong, lo kan kemarin ngeliat pinjamannya gitu. Nah, di Indonesia mencatat tuh ada saksi, ada hitam di atas putih dan sebagainya. Apabila jumlahnya sangat besar. Tapi kan nggak mungkin kalau tadi si Bagas minjem uang, si Said minjem uang 2.000 ditulis gitu kan, saya minjem ya 2.000 pakai materai harga 10.000, kan jauh 2.000 ke 10.000 kan, ngapain pakai gini-ginian gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi memang pencatatan itu kan di Quran juga ada, di Al-Baqarah kan harus dicatat karena untuk menghindari hal tersebut. Tapi saya juga pernah diajarkan oleh orang tua yang dulu ya, ketika misalkan ada orang yang meminjam dalam jumlah besar tapi kita tidak mampu gitu, orang tua dulu sering mengambil memberikan opsi gini. Ketika ada orang minjem nih, misalkan ada orang datang minjem dong gitu kan, 10 juta, aduh, terus kita emang ada, cuma kita untuk hal lain gitu. Akhirnya kata orang tua dulu tuh, kasih aja semampu kamu, tapi kasihnya itu bukan dalam uang 10 juta, tapi kasih aja 200.000 atau 300.000 untuk meringankan beban dari 10 juta itu. Nah, ketika tidak dikembalikan, kita nyaman-nyaman aja tuh, karena emang niatnya kita untuk membantu gitu, bukan untuk mendapatkan pengembalian, kira-kira seperti itu. Nah, itu salah satu cara sih, misalnya kita ada orang teman minjem, bayar dong, minjem 3 juta, aduh gue punyanya 1.000 nih, kasih aja 1.000 gitu kan, ada kasih 2.000 nih buat beli cilok karena udah muter-muter jauh gitu kan, nih buat ini segala macam, untuk buat bensin nih minjem aja ke tempat lain tuh 10.000 buat beli bensin lah gitu. Jadi itu jauh lebih melegakan, kita juga tidak menolak atas pinjaman tersebut, tapi kita juga membantu semampu kita. Itu sih kalau dari pribadi saya, mungkin itu Kak. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf ya. Baik, terima kasih Kak Iqbal atas jawabannya ya. Siap. Terima kasih Kak Iqbal atas jawabannya dan atas pertanyaannya. Mungkin sedikit izin nambahin opsi pertama ya tadi. Mungkin kalau Brilian agak kesulitan kayak gitu mencari minjam kemana atau kayak gimana gitu dari kita sebagai mahasiswa. Nah, perlu diketahui juga nih Brilian, bahwa 2NJ atau DFE khususnya itu ada yang namanya BMT kamu, Baitul Mal wa Tamil. Nah, mungkin Brilian nanti kalau sekiranya entah itu Brilian atau teman-teman Brilian membutuhkan sesuatu, pinjaman atau kesulitan dari KT atau mau biaya servis laptop dan lain sebagainya, nah bisa kayak gitu berdiskusi bareng sama kakak-kakak dari BMT kamu. BMT kamu sendiri itu underbow dari Besokase itu sendiri. Seperti itu sih, izin sedikit menambahkan. Baik, sekali lagi terima kasih Brilian dan Kak Iqbal. Ada penanya berikutnya nih Kak, masih ada satu penanya lagi dari peserta juga nampaknya, yaitu dari Fadilah Hatika. Boleh pada Fadilah, silakan Abi. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Kak Bagas sebagai moderator dan Kak Ilham tadi materinya bagus banget. Di sini saya ingin bertanya, misalkan di sini saya menerima beasiswa gitu dari sekolah saya pas di SMA, tapi uang beasiswa yang ditransfer itu melalui bank riba gitu, bank yang ribawi. Jadi ada pemotongan 10.000 per bulan dari banknya. Nah, itu gimana hukumnya ya Kak? Apakah keberadaan uang kita di bank itu jadi permasalahan, kayak jadi gak halal gitu uangnya? Nah, itu gimana ya Kak? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, ini emang kalau haram masih ini ya, saya bukan berhak menjawab gitu karena juga bukan ulama ya, cuma memberikan edukasi aja sekilas itu. Memang banyak juga kan beasiswa di rekening konvensional segala macam, memang
di beberapa kasus saya juga mengalami sendiri ketika bekerja di lingkungan yang konvensional itu kita mungkin gaji kita atau payroll kita kan di bank konvensional ya. Nah kemudian saya juga pernah bertanya seperti itu dan jawabannya itu dari beberapa ini dosen atau ulama-ulama itu berpendapat bahwa ketika masuk kita langsung tarik ke bank syariah gitu. Itu adalah opsi yang terbaik, salah satu opsi yang bisa kita lakukan. Sama halnya di lembaga zakat atau di lembaga zakat terutama ya. Dia kan makanya juga bank konvensional ya gitu. Nah, dia memang harus ketika jadi hanya untuk terima terus langsung transfer lagi gitu. Karena takut mengendap dan menghasilkan tambahan bunga atau lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin solusinya ketika ada beasiswa itu bisa langsung ditransfer ke rekening yang kakak punya di rekening syariahnya gitu. Walaupun nanti emang agak sulit sih, karena kita juga kayak GoPay gitu kan, ShopeePay gitu yang banyak iklan-iklan itu kan. Ya makanya bank konvensional gitu kan. OVO dan sebagainya gitu kan. Dan itu hampir pengendapan. Jadi sebenarnya kalau dari setahu saya ya, startup atau fintech itu terutama kayak fintech money gitu ataupun fintech yang agen-agen travel kayak Traveloka, tiket.com dan sebagainya itu mengambil untung tuh dari endapan dana loh, endapan dana kita gitu. Jadi misalkan kita mengendapkan dana di dompet tersebut, makanya kan banyak promo-promo diendapin, diolahnya tuh dari situ gitu. Saya pernah dengar satu podcast siapa ya dari CEO dari salah satu startup tuh bilang, kenapa sih kita bisa iklan jor-joran gitu? Karena endapan dana gitu. Misalkan kayak agen travel tuh, dia beli sekarang, tapi terbangnya kan bisa 3 bulan lagi atau di akhir tahun gitu kan. Ketika jumlahnya itu sampai 1M, itu kan bunganya bisa berapa gitu. Misalkan hitunglah bunga 3% gitu, berarti udah berapa kan. Itu baru 1M. Kalau misalkan endapannya bisa lebih banyak kan akan jauh lebih besar lagi. Nah itu ya memang pola-pola bisnis yang digunakan, kira-kira seperti itu. Memang tantangannya sangat besar sih memang. Nah, tapi kita berikhtiar jadi kira-kira gitu. Nah, berarti ekonomi syariah enggak ini dong gitu. Bukan kayak gitu. Nah, kita berikhtiar bagaimana kita mencarikan solusi terbaik gitu. Yaitu jadi langsung ditransfer ke rekening syariah gitu. Mungkin kira-kira itu bentuk ikhtiar kita lah dari ikhtiaton menjaga kehati-hatian kita gitu. Sama ketika kita mau sholat kan, terus tiba-tiba adik kita ngencingin nih sarung kita, wah kita ikhtiarnya gimana nih, apakah kita langsung sholat aja atau kita mengganti. Nah itu kan kehati-hatian kita gitu. Kemudian kita lagi sholat tiba-tiba ada sisa daging kita terus kita telan. Nah kehati-hatian kita bagaimana? Nah kira-kira dalam muamalah juga kayak gitu. Selama tidak melanggar keutamaan dan menjaga kehati-hatian, alangkah baiknya dilakukan hal-hal yang bisa kita hindari, saya kira seperti itu Kak. Kurang lebih mohon maaf gitu ya Kak, kira-kira Kak Fadilah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Iqbal atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih ya Kak Fadilah atas pertanyaannya dan Kak Iqbal tadi atas jawabannya. Sedikit mention ya tadi jawaban dari Kak Iqbal, benar ya, kalau kita nggak mau tergabung dalam riba dan sebagainya itu kita beralih ke rekening syariah gitu. Dan ya sedikit masuk mungkin ya karena kita juga di sini dari lembaga ekonomi syariah kayak gitu, besok kasih jadi kayak gitu ya, berkaitan juga gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi sekalian sedikit promosi ibaratnya bahwa di besok kasih ini sendiri kayak gitu itu, karena kan di sini juga nggak dari WNJ aja, jadi dari luar WNJ biar tahu kayak gitu bahwa di besok kasih kita juga punya suatu program dakwah kayak gitu yang namanya One Man One ATM Syariah, di mana nanti teman-teman semua jika mau buka rekening online syariah kayak gitu BSI ya, Bank Syariah Indonesia, itu bisa kayak gitu menghubungi dari pihak KCFWJ. Mungkin bagi teman-teman yang nanti mau bertanya dan minat bisa menghubungi saya kayak gitu ya, atau kakak-kakak saya yang lain. Mungkin itu ya sedikit mention terkait dengan pertanyaan yang relevan tadi kayak gitu. Sekali lagi terima kasih Kak Iqbal atas jawabannya dan Fadilah atas pertanyaannya. Oke, kira-kira dari teman-teman peserta ada lagi gak nih yang ingin bertanya? Mumpung masih ada sedikit waktu ya, mungkin satu penanya lagi jika masih ada yang ingin bertanya. Ya, dari Muhammad Ikhlas kepencet atau emang ingin bertanya lagi Kak? Ingin bertanya lagi Kak, kalau boleh. Iya ya boleh, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada Kak Bagas untuk kedua kalinya memberikan saya kesempatan untuk bertanya lagi kepada Kak Iqbal. Nah, saat ini kan Kak Iqbal, kita mengalami banyak hal-hal yang berkaitan tentang akses dan keterjangkauan dari ekonomi dan keuangan syariah. Ya, yang namanya sesuatu yang baru pasti banyak tantangan, tetapi di balik itu juga pasti juga punya potensi. Nah, bagaimana sih Kak menyikapi hal-hal yang terkait yang mungkin kita bisa masukkan dalam konteks mungkin dengan inovasi dan kerjasama kolaborasi antar berbagai pihak, terutama mungkin ya kalau misalnya kita di KASE ya, di organisasi, nah kita mungkin bisa berkolaborasi, berukhuwah, dan saling mungkin menemukan sebuah solusi yang bagus bagi mereka yang mungkin masih sulit untuk dapat akses dan menjangkau keuangan syariah ya, yang paling utama, yang paling viral sekarang ini. Nah, menurut Kak Iqbal, bagus nggak kalau kita melakukan hal itu? Dan yang kedua, terkait tentang semangat, bagaimana sih kita sebagai kader atau istilahnya kita sebagai pendukung dari ekonomi dan keuangan syariah, baik dia di dalam KASE atau mereka yang ada di luar KASE gitu kan. Nah, tapi mereka masih terbatas dalam soal keilmuan nih Kak. Ada nggak saran-saran Kakak untuk mungkin referensi dari buku-buku yang dasar terkait ekonomi dan keuangan syariah, atau mungkin lewat electronic book yang sekarang mungkin jadi hal yang paling sering diminati oleh mahasiswa-mahasiswi generasi sekarang. Nah, ada nggak Kak menurut Kakak untuk agar dasar-dasar ekonomi dan keuangan syariah ini yang menjadi tolak ukur utama nih bagi edukasi dan literasi di tengah-tengah masyarakat kita, apatah lagi potensi kita yang kita bisa lihat 85% muslim loh. Ini luar biasa banget. Cuman ya itu lagi kembali kepada tingkat literasi. Baik yang konven maupun syariah, memang tingkat literasi kita dari data OJK terakhir memang sangat begitu ada gap atau kesenjangan yang sungguh luar biasa. Nah, bagaimana fenomena ini Kak Iqbal bisa menanggapi hal ini dan melihat realitas ini, menemukan sebuah solusi sederhana nih lewat jawaban-jawaban Kak Iqbal. Itu mungkin saja Kak Iqbal. Syukron atas kesempatannya. Ya, saya kembalikan ke Kak Iqbal. Ya, insya Allah selalu sehat dan sukses dalam memberikan edukasi. Itu saja Kak Iqbal. Saya kembalikan ke Kak Bagas. Syukron juga Kak Bagas atas kesempatan. Baik. Syukron juga Mas. Boleh langsung pada Kak Iqbal. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Memang untuk kolaborasi dan sinergi itu memang sudah dibangun ya, apalagi semenjak tahun 2019 ya, dibangun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNKS. Nah, itu adalah salah satu bentuk. Dan kita juga ada punya master plan ekonomi syariah dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, itu teman-teman bisa baca tuh, klik aja PDF master plan ekonomi syariah. Nah, itu kita juga punya master plan dan memang sudah ditandatangani oleh Presiden gitu, dan Presiden juga selaku ketua komite gitu, dan sekarang juga di bawah Kementerian Keuangan komite tersebut. Nah, memang kita Jumat kemarin saya juga ikut hadir di situ rapat mengenai laporan progres ekonomi keuangan syariah. Jadi dari lintas sektor kayak ada Kemenko Perekonomian, kemudian Kementerian Agama, OJK, BI, kemudian kementerian lainnya yang bersinambung dengan ekonomi syariah, Kementerian Perdagangan, gitu, BPJPA, produk halal dan sebagainya, memang rutin berdiskusi mengenai perkembangan ekonomi syariah, terutama capaian dari master plan tersebut, gitu. Karena laporannya setiap akhir tahun kita dari masing-masing kementerian itu juga melaporkan melalui wakil presiden, gitu. Jadi kita melaporkan progres kita yang kita lakukan itu kepada KNKS selaku ketua komite. Kemudian ketua komite itu nanti akan melaporkan kepada wakil presiden dan akan disosialisasikan kepada wakil presiden dan presiden, kira-kira seperti itu. Makanya juga kita mendapatkan penghargaan kan atas kemarin yang di internasional juga kan, tingkat literasi yang sudah naik, kemudian dari industri halal juga sudah naik dan lain sebagainya.
Nah, memang itu sudah dikolaborasi dan sinergikan. Nah, memang yang harus kita ini kan adalah perbanyak sosialisasi dan edukasi gitu. Kalau teman-teman kemarin ikut acara ISEF kan yang diselenggarakan oleh BI itu, Islamic Syariah Economy Festival itu, dia ya caranya rutin dan dia adalah tujuannya adalah mengkapitalisasi hal-hal yang sudah dilakukan ekonomi syariah gitu. Karena mungkin dari diri kita juga kita belum tahu nih sejauh mana sih perkembangan ekonomi syariah, karena belum dikapitalisasi, artinya masih masing-masing tercecer gitu antara zakat wakaf, perbankan syariah, BMT yang banyak banget gitu kan, kas masjid yang di mana-mana kalau misalkan dikumpulin itu mungkin bisa ngebangun suatu bank gitu kan, aset Muhammadiyah, aset NU, aset Ormas yang sangat banyak itu jika dikapitalisasi itu bisa bakal besar banget mengalahkan developer rumah yang sangat banyak yang dari non muslim, kira-kira seperti itu. Nah, memang itu sudah dilakukan dan sudah secara rutin gitu. Bahkan di anggaran kita sendiri, anggaran keuangan APBN itu anggaran tentang ekonomi syariah juga sangat banyak gitu ya. Di Kementerian Perdagangan ada tentang produk halal, di Kementerian Agama ada dana haji, ada dana halal, ada zakat wakaf. Di OJK juga ada dana tentang ini sosialisasi edukasi tentang perbankan syariah itu yang sudah ada. Bahkan kalau misalkan teman-teman dari kampus UIN ya, kampus UIN tuh dulu kan ya Allah masih STAIN, IAIN itu bahkan jelek banget gitu. Nah, mereka bisa bagus saat ini dari dana SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Jadi kalau teman-teman jadi investor sukuk tuh, uang dari sukuknya tersebut tuh dipakai untuk membangun UIN, dibangun buat MAN, dibangun MTS, MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Nah, itu dibangun untuk itu. Salah satunya untuk mengembangkan ekonomi syariah dari faktor sukuk itu. Nah, itu salah satu bentuk negara untuk mengkolaborasi ekonomi syariah melalui sukuk itu. Bahkan rumah sakit gitu, jalan layang. Kalau misalkan teman-teman ada yang tinggal di daerah Tangsel tuh, jalan Gaplek tuh yang ada jalan layang itu dari SBSN tuh, dari sukuk tuh. Gitu. Bahkan trek Bekasi ya. Trek rel Bekasi tuh, Bekasi kan sekarang mereka mau jadi berdua tuh kan. Nah, itu dari sukuk juga tuh relnya gitu. Jadi banyak dari sukuk yang sudah dibangun gitu. Nah, itu salah satu bentuk sinergitas antara ekonomi syariah dengan APBN dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Bahkan ada sukuk Go Green kan, sukuk green sukuk. Itu satu-satunya sukuk di Indonesia yang untuk jadi peruntukannya itu hanya untuk yang bersifat pembangunan secara Go Green gitu. Nah, itu memang sudah banyak kolaborasinya. Insya Allah akan semakin meningkat gitu kan. Mudah-mudahan kita doakan pimpinan kita, negara kita juga mungkin lebih condong ke ekonomi syariah itu sendiri gitu di kedepan hari. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi itu tentang apa sih? Tentang apa? Cara referensi bacaan. Nah, itu udah banyak banget sih sebenarnya. Kalau teman-teman di OJK itu ada khusus tentang edukasi syariah, itu teman-teman bisa lihat. Di BI juga diklik, di BI mau cari tentang zakat, wakaf, bank-bank syariah juga banyak tuh buku-buku di BI, itu juga banyak di websitenya gratis. Kalau di Google itu ada Google Scholar ya, teman-teman mungkin udah tahu ya Google Scholar. Ataupun kalau malas klik aja di Google PDF buku ekonomi syariah, nanti muncul tuh banyak banget tuh PDF buku ekonomi syariah atau PPT ekonomi syariah. Ataupun di Garuda Ristek Big Green itu di website jurnal-jurnal ekonomi syariah juga banyak. Insya Allah sudah sangat banyak di podcast di YouTube juga udah sangat banyak sih. Mungkin itu referensi yang bisa kita ambil dari untuk mengedukasi. Dan juga banyak kan di sosmed tuh kayak ada Sarfin, Kaifan ya kan. Kemudian ada Fose juga banyak banget buat infografis, MES juga banyak banget, IAI juga banyak. Insya Allah semakin banyak dengan di sosial media juga kan. Influencer, investor syariah juga sudah sangat banyak gitu. Jadi itu salah satu edukasi ya. Mungkin itu Kak. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Iqbal yang sudah bertanya, juga Kak Iqbal yang telah menjawab pemaparan tadi. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu kita juga ya. Jadi kita akhiri aja mungkin ya sesi diskusi dan sesi tanya jawab kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman peserta dan teman-teman partisipan yang tadi udah bertanya. Oke, boleh mungkin nih Kak
di akhir ya kakak berikan closing statement yang terkait dengan sharing kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk closing statement-nya. Kita sebagai mahasiswa yang berada di ekonomi syariah dan ataupun yang ingin interest di ekonomi syariah, kita harus tahu antara kebutuhan dan keinginan kita. Itu kebutuhan keinginan kita harus paham, kebutuhan keinginan, dan juga dalam mengikhtiar ekonomi syariah kita bentuknya tuh ikhtiar gitu. Ketika ada yang jelek kita perbaiki, ketika ada yang rusak kita perbaiki. Jadi sama-sama berikhtiar untuk perkembangan ekonomi syariah ini, sehingga tujuannya untuk ini pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuannya itu untuk itu. Nah, semoga kita semua bisa istiqomah dan nanti teman-teman bisa lulus tepat waktu gitu dan bisa jauh berkontribusi untuk perkembangan ekonomi syariah ini gitu, dan bisa terutama bisa menerapkan dalam bidang kehidupan sehari-hari. Kalau kata guru saya dulu, dunia ini saat ini udah abu-abu gitu. Kita nggak bisa berdiri secara putih gitu, artinya kita menolak A, B, C, D, E, F, G gitu misalkan. Karena memang sudah abu-abu gitu. Misalkan kita berkumpul aja di antara ikhwan dan akhwat kan dalam satu forum sebenarnya kan nggak boleh gitu, karena kan ada ikhtilat di sana. Ataupun kita naik ojek, abang ojeknya cowok, kitanya cewek, kan itu kan berikhtilat. Namun ya itu abu-abu gitu. Salah satu menghindarkannya kita berikhtilat itu dengan ya ada batasan-batasan tertentu, dan itu cara ikhtiar kita, kira-kira seperti itu. Nah, memang tidak ada yang sempurna dalam sistem ini gitu, tapi kita yang menyempurnakan dalam sistem ekonomi syariah ini. Semoga kita bisa istiqomah, kita sehat selalu dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menuju surganya Allah bareng-bareng. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Kak Iqbal atas pemaparan materinya. Mungkin mumpung masih ada Kak Iqbal juga di sini, saya izin sedikit memberi kesimpulan ya Kak. Jika nanti salah boleh langsung diklarifikasi. Jadi kita pada pagi hari ini itu membahas mengenai pinjaman online ya, tapi tadi sudah sangat banyak ya dijelaskan secara rinci oleh Kak Iqbal mengenai kasus-kasus dari pinjaman online itu sendiri, kayak gitu, kasus bunuh diri, terus juga perbedaan pinjol ilegal dan pinjol legal, terus juga ciri-ciri pinjol ilegal itu ada 4 ya, khususnya ada ketepatan suku bunga yang tinggi, ada fee yang besar, denda yang tidak terbatas, dan juga yang keempat adanya teror dan intimidasi. Terus juga ada juga faktor pendukung maraknya pinjaman online, itu ada dari faktor peminjamnya, terus juga ada dari faktor masyarakatnya juga kayak gitu. Terus akibat kita meminjam online itu ada banyak juga ya. Di sini ada 4 poin tadi yang saya tangkap. Yang pertama itu masuk blacklist OJK. Poin kedua yaitu bunga dan denda yang menumpuk. Hitungan bunga itu pinjaman online yang tidak terbayar dan terus berjalan kayak gitu. Jadi bunganya bertumpuk terus. Dan yang ketiga itu terganggu oleh debt collector. Jadi kita didatangin terus nih, dihantuin terus kayak gitu. Dan yang keempat itu tadi ya, menagih kepada orang yang terdekat. Terus juga ada juga tadi peraturan OJK dijelaskan oleh Kak Iqbal, nomor 7/POJK.01/2016 ya, terkait layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Terus juga dibahas juga banyak ya tips-tips nih, yaitu boleh meminjam online jika ada 4 faktor juga. Jika yang pertama berdiskusi dan berkomunikasi kepada seluruh pihak keluarga, yang kedua meminjam kepada bank ataupun lembaga syariah. Terus yang ketiga, modus utama peminjaman itu memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Dan poin keempat itu memiliki itikat yang baik untuk melunasi utang-utang tersebut. Ya, mungkin itu ya. Kalau kita jelaskan secara lebih panjang, sangat banyak nampaknya tadi yang dijelaskan oleh Kak Iqbal. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini. Untuk berikutnya ada sedikit kenang-kenangan nih Kak dari kami untuk Kak Iqbal. Boleh pada operator silakan ditampilkan. Ya, ada sertifikat untuk Kak Iqbal. Ya, terima kasih banyak. Ya, mohon diterima ya Kak, semoga bermanfaat ya. Boleh mungkin kita dokumentasi dulu. Saya babain ya dokumentasi sertif sama Kak Iqbalnya. 1, 2, 3. Oke.
Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Iqbal atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk berdiskusi pada pagi hari ini bersama teman-teman dari Besok Asen yang membahas pinjaman online. Mungkin kiranya kalau Kak Iqbal ada urusan lain bisa meninggalkan room ini apabila ingin sampai akhir dipersilakan juga. Terima kasih banyak ya, saya izin live ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iqbal. Oke. Ya, baik ya teman-teman semua. Itu dia ya, sesi materi, sesi sharing, dan sesi diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini mengenai pinjaman online. Sangat banyak ya tadi materi-materi yang bermanfaat buat kita. Mungkin karena sesi materi juga berakhir, maka sesi teman-teman bersama saya juga berakhir nih. Jadi jangan kangen ya, saya kembalikan ke MC nih. Mungkin saya izin tutup dulu. Sekian ya dari moderator yang keren dan kece ini. Si Bagas suka makan martabak, walaupun sekilas, semoga bermanfaat. Jalan-jalan ke Jati Asih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bagas sudah menjadi moderator kita pada hari ini. Juga terima kasih kepada Kak Iqbal nih sudah memberikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan kita bisa praktekkan, kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke teman-teman semua, selanjutnya akan ada pengisian link evaluasi. Buat teman-teman bisa nih sampaikan apa aja sih yang masukan, saran dan masukan dari teman-teman semua bisa disampaikan di link evaluasi ini. Semoga dengan adanya link evaluasi ini bisa memperbaiki diksi-diksi selanjutnya agar lebih baik lagi dibanding dengan diksi sebelumnya. Gitu. Juga di sini nanti akan ada terkait link e-sertifikat. Jadi kalau teman-teman ngisi link evaluasi ini akan dapat sertifikat acara diksi pada pagi hari ini. Juga tadi sempat dimention ya sama Bagas ya terkait One Man One ATM Syariah. Nah, kami mempunyai program One Man One ATM Syariah. Di sini buat teman-teman yang pengen buka ATM Syariah bisa banget kami memfasilitasi buat teman-teman membuka rekening syariah melalui BSO KC FEWNJ. Bukan begitu Bagas? Iya benar sekali Kak Said, bisa ya. Nah ya mungkin teman-teman bisa nih saya kasih waktu di mengisi link evaluasi ini dalam waktu 2 menit aja ya. Kalau teman-teman sudah mengisi bisa ketik angka 1. Oh ya, nanti untuk sertifnya nanti dibuka ya aksesnya ya. Gitu. Oke. 2 menit ya waktu pengisian link evaluasi. Saya pengen nanya-nanya dulu sama karena peserta lagi pada ngisi link evaluasi, saya nanyanya ke moderator aja deh. Oke, Kak Bagas tadi kan udah dengar ini tentang pinjaman online. Kak Bagas pernah terjebak nggak dalam pinjaman online gitu? Ya izin jawab ya. Alhamdulillah nih Kak Said, kalau dari saya pribadi belum pernah terjerat kayak gitu karena ya saya juga mikir kayak gitu ngapain sih ntar bayarnya ribet kayak gitu karena belum punya kerjaan yang menetap kayak gitu karena kita kan juga masih mahasiswa kayak gitu dan walaupun sudah punya kerjaan yang menetap juga tadi ya pinjamnya ke lembaga-lembaga yang sudah dijamin lah ya, kayak gitu keamanannya. Kalau saya pribadi belum, tapi kalau sekeliling saya, lingkungan saya, teman saya itu saya sudah pernah dengar ceritanya kayak gitu. Iya benar-benar. Saya juga bahkan saya sempat di chat juga sama orang yang dari pihak pinjaman online gitu. Gini-gini. Jadi saya salah satu kena cipratannya juga lah. Gitu. Nah itu mungkin kejamnya pinjaman online ya. Jadi mungkin teman-teman benar yang kata Kak Iqbal tadi tuh jangan sampai kita menuruti keinginan kita dibandingkan kebutuhan kita. Juga kalau misalkan teman-teman memang butuh nih pinjaman, kita dari BSOKC pun tadi yang sempat dimention sama Bagas punya underbo gitu ya, namanya BMT Kamu FEWNJ. Di sini teman-teman kalau misalkan butuh pembiayaan, butuh yang namanya pinjaman dan lain sebagainya, itu BMT Kamu memfasilitasi terkait hal-hal tersebut gitu teman-teman.
Oke, teman-teman, karena waktunya pengisian link evaluasi sudah selesai ya. Selanjutnya akan ada hal yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi dokumentasi. Buat teman-teman semua, diharapkan nih on kamera, jangan lupa disisir rambutnya dengan rapi biar kelihatan gantengnya. Ayo teman-teman semua, bisa di on cam terlebih dahulu nih. Oke. Ada lagi? Oke, saya tunggu 10 detik ya, yang buat teman-teman yang mau on cam. Jarang-jarang loh masuk di screenshot. Oke. Udah on cam semua? Ada lagi yang mau on cam? Oke, teman-teman panitia sudah siap? Oke, saya kasih aba-aba ya. 1, 2, slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bilang cheese ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, cakep. Slide 2. 1, 2, 3, cheese. Oke. Lagi gak? Oke, ya udah ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya hadir di weekend kali ini. Teman-teman hebat banget bisa hadir, yang seperti yang saya udah bilang ya, di mana banyak yang memilih untuk menjadi kaum rebahan, tapi teman-teman memilih untuk belajar gitu di minggu pagi lagi. Itu keren banget. Jadi saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya, atas excitednya untuk bertanya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja diksi online 5 pada hari ini. Saya mewakili teman-teman semua, teman-teman panitia semua. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya Said Maulana, selaku MC pada pagi hari ini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.